Yohanes berhasil pansor. Bapak anggap sedekah ilmu. Catatan sejarah masih ada Zuma. Kau itu yang pansos Udah, sama kau aku. diam, kamu diam. Selalu Kamu diam, kau Zuma. usah pansos, kamu diam. Kau yang pansos sama aku Zuma. Ini kau ngajak di tempatmu. Bukan aku yang ngajak. Alah, Gimana sih? emang kau japri aku kok. Itu kan orang ini yang jamin. Udah, anggap si saja Amin saya sama bersedekah, si nggak apa-apa. Slayer. Gimana kabar Pak Amin? Bisa Baik, nggak Rudy gimana? Yohanes ini diturunkan aja, nggak guna dia. Nanti lari dia di channelnya sendiri. Ini gue kayaknya gambar freezing atau apa nih, signal atau apa sih? Enggak ya? Lai, Nggak aku lucu diangkat dong, kalau aminnya yang di bawah. Empunya streamnya Kenapa? kabur. Kan lucu, mending di bawah aja. Kan nggak ada gunanya pun dia di atas. Sudahlah Zuma, tidak usah lucu-lucuan. Adinda Kores di kick aja dia, biar dia stay di bawah. Kan bisa live dia tanpa Aman, muncul nanti ya. itu Gesip. ketika ini Gurunda, ketika kita udah mulai masuk ke dialog ya. Kita nunggu timer sekarang. Lai, aminnya di bawah atau enggak Gurunda di atas. Nanti itu jadi Anu siapa? Jadi ini ketika ini aja. Ketika ini Gurunda, ketika kita udah mulai masuk ke dialog ya. Kita nunggu timer. Kok dua suaranya itu? Aminnya di bawah atau enggak Gurunda di atas. Kok double ya? Jadi Anu siapa? Kok double? Ketika kita udah mulai masuk ke dialog ya. Kita nunggu timer. Kok dua suaranya itu? Aminnya di bawah atau enggak Gurunda di atas. Kok double ya? Yang buka YouTube Rudy Yohanes tolong di ini. Nah, ini timer kita lah. Akhi Tholib, assalamualaikum. Tafadhol langsung di set ininya. Yang buka YouTube Rudy Yohanes tolong di ini. Nah, ini timer. Nah, sip. Oh, gue dong berarti tadi kepencet Iyo. nggak maklum gaptek. Siap. Ini sekarang enggak ya? Makanya gue bilang kok tadi Oke. gambar gue kayak freezing. Sip dah, kalau begitu aku akan kasih tahu ininya dulu ya. Aku kasih tahu dulu apa namanya? Ininya cara flow dialognya. Aku siap-siap dulu, bentar. Ini gua mending stop dulu deh. Ya Ivan Fisabilillah, kita stop dulu ya. Langsung lanjut ke live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sepakati gimana nih aturan mainnya? Nah, jadi aturan mainnya begini, Lai. Kita sesi tanya jawab itu 3 kali putaran, lanjut sesi battle, Ya. lalu kemudian closing statement seperti biasa, gitu. Ya. Sepakat untuk kedua belah narasumber? Oke, saya sepakat apa aja. Yang penting jangan kabur, Oke, sip. itu aja. Enggak akan. Aman. Tunggu ya. Oke. Ini ada permintaan dari Amin nih. Siapa Bentar. ini nih? Kenapa? Dia ingin membukan si Zuma yang menantangin. Kok saya yang nantang? Oh, Oh Nggak iya terbalik gitu. dong. bukan Amin yang nantang. Amin kan nantang. Kemarin kan dibom Amin deklarasi gitunya. Iya, karena si Zuma yang nantangin, maka dia bersedia. Jadi maksud beliau kalau Oke, kalian terus? bersedia nggak si Zuma diuji dalilnya yang mengatakan Allah yang kekal itu adalah Muhammad, dan yang kedua yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah dari spermanya Raja Daud. Itu Ya, silakan kita Guru buktikan yang aja menjawab. siapa yang dimaksud di data agama Yahudi. Kitabnya Oke, agama Yahudi. berarti bersedia ya. Sama-sama, bukan kita punya kitab. Kitabnya agama Yahudi itu kan bukan kitab kalian. Kita uji. Ya, berarti Apa kitab yang kalian kalian. anggap Yesus itu apa pantas untuk Yesus atau pantas bagi Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Kan gitu. Iya. Siap berarti ya diuji si apa tim saya pengujinya juga, sekarang. kalian juga harus siap saya uji bahwa itu bukan Yesus. Kan gitu. Loh, kau kan sudah mengatakan siapa Nah, kalian mendalilkan juga dia malah membuktikan. Nah, kalian juga dirimu harus kan sudah buktikan bahwa mendalilkan. Itu bukan Yesus. Ya, Saya juga kau akan kan sudah buktikan mendalilkan. bahwa itu bukan Yesus. Tidak usah Ya. takut. Nggak usah Kami tidak takut. pernah takut. Si Amin tidak takut. Sekarang Ya, kau kan kalau sudah begitu mendalilkan. Kita harus uji apakah itu Yesus atau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan begitu. Ya, tapi dia mau menguji Nah, kau gitu dulu dong. pembuktian. Apakah betul sperma Daud yang melahirkan Yesus? Itu kan pernyataanmu. Yang kedua, apakah Allah Maha Kekal itu adalah Muhammad? Siap nggak diuji itu dulu? Ya, nanti ku uji kebalik juga kan? Ya, bahwa benar boleh. Yesus itu adalah sperma Daud. Kan gitu ya? Ya, ya, Dan benar bahwa itu bukanlah Yesus. Kan gitu. ya.
Siap ya Ya, berarti ya. masalah. Oke, gua ngerti. Ya, Berarti harus siap pertanyaannya dong. udah di booking di awal ya. Yang tidak siap itu yang selalu kabur dari perang. Enggak lah. Kalau mama dilawan ya enggak bisa kita. Ya, mama, tapi tiap hari kau ajak saya ke Lai, sini. aku ditarik. Aku ditarik ke bawah, Lai. Gurundanya ke atasin si profilnya ini loh. Ngerti nggak? Oh, ngerti. Oh, sip. Sorry. Kau ditarik ke bawah. Gua Ya, ditarik ke bawah. Nanti aku keluar, tinggal kalian aja. Tapi kita sepakati, aku kan memberi kesempatan sama kau jadi moderator. Sudah. Kalau moderatornya tidak kalau berat sebelah, langsung ku kick kau ya. Itu peraturan kita ya. Disiplinnya tinggi loh. Iya, aman, Lai. Posisinya Siap. begini karena selama gua moderasi, gua itu liberal. Mau argumen Siap. kayak apa aja silahkan. Yang penting Siap. waktu jangan mengambil hak dari yang sudah ditentukan itu. Ya, dan jangan kau harus tegas kalau si Zuma nanti kan suka mulutnya rewel. Langsung kau stop, kau suruh dia peringatan pertama gitu loh ya. Tapi Bukan, kalau kau iya, nggak ada Pak. peringatan, Bentar, begitu kita- kau Sepakat kau dulu, berani rewel itu kau ya. yang rewel. Orang lain Langsung kan, kick. maksudnya. Kenapa? rewel itu kau. makan waktu orang lain kan? Kenapa, Truni? Rewel itu maksudnya makan waktu yang sudah ditentukan kan? Misalnya siapa lagi bicara dia bicara juga itu namanya rewel. Enggak Meskipun akan. Kalau sakit- selama sesi tanya jawab enggak akan aman udah. Ya, Aman. meskipun sakit itu harus ditahan. Zuma ini nggak siap Tapi, menahan ya, sakit. kalau sakit jangan lari berarti ya. Ya, Meskipun apalagi sakit kalau jangan kabur kan kalau gitu. aku yang bicara, Zuma ini nggak berani. Dia pasti rewel. Kalau Amin nggak tahu Ya. laku. Ya siapapun Aman akan kalau kubantai sama kalau Amin menipu. begini. Mau Amin, mau Iman, mau kau, siapapun kalau dia membodohi manusia pasti kubabalin. Mana berani kau bal-bal aku. Hanya Lah buktinya lomba-lomba. kau kubuat mencret berapa kali kau kabur, Mana Rudi. ada Ayo, Nggak usah lah. legowo aja. Kau yang minta mengadu-ngadu. Lihatlah kan. Habis ini kau kabur juga, lucu itu nanti kalau kau kabur Enggak. dari tempatmu ini. Enggak, yang lucunya itu kau. Yang lucu. Lihatlah kan admin kalian suruh aku berdebat sama dia ngadu-ngadu ke admin malu. Oke, kita siap mulai nih. Alah, Yuk. banyak cerita. Disepakati ya semua main aturan main, main waktu. Amin siap Amin? Ya, Siap ya. Oke. Slayer bagaimana aturan waktunya pertanyaannya karena kita pembuktian dulu apakah benar dalilnya Zuma. Setelah itu baru ke Syamin. Gimana? Oh ya udah gini aja ngerti. Nah jadi ini tetap gini ya untuk kawan-kawan yang ada di live-nya kekristenan dan juga Muslim. Jadi peraturannya begini, kita sama menggunakan opening statement, lalu kemudian sesi tanya jawab, lalu kemudian sesi battle, lalu kemudian closing statement. Nah posisinya Enggak. sekarang yang agak sedikit membuat unik adalah ya. Sebentar. Battle itu kita tiadakan karena Amin pasti kalah sama Zuma dalam lomba kuat-kuat suara. Sekarang kita Kenapa nggak kau yang begitu. mengatur, Rudi? Kenapa kau yang mengatur? Di Ya, mana-mana ini debat kan udah itu sepakat. begitu, Bos. Nggak bisa Pertahankan begitu. argumenmu jika kau benar. Nggak bisa Jangan begitu kau Zuma. Kok Kita nggak bisa ini gitu? bicara begini aja Ada aturan mainnya ceritanya. Slayer. Kita kasih Ya. waktu dia Bilang aja takut. sama-sama. Kabur aja dari Dikasih waktu sekarang. yang sama. Gimana? Iya dikasih waktu yang sama iya. Ya, enggak usah Beatle ya karena Zulkifli ini mulutnya 3, takut aku. Syamin Alah. mulutnya cuma yang atas. Saya mau tiga kau tak mau nggak? Lai gini, lu kan yang punya room, Lai, lu kan yang Ya. punya room. Kita lihat Ya. dulu battle-nya. Kalau misalnya menurut Lai sebagai yang punya room ini merasa Aminnya terdesak atau nggak bisa terjawab, ya Lai naik aja terus di stop lah. Itu kan Lai. Bukan. Atau tidak bisa jawab si Suma ini dia pakai mixer, sedangkan gua gaptek. Suara gua aja Bukan kecil. gini, maksud gua gini, Kenapa Brother suaranya Amin, begitu? posisinya lu kan Nah, santun, nonton kok, belum enggak apa udah keras takut kayak Amin Lai ini. Rudi. Iya. Bukan. Sebentar dulu Truni Slayer. Ada yang lebih jago Kita nggak? kita biar bisa Kalau gua mengedukasi. takut, nah lu Rudi, kalau gua takut, gua nggak tampil wajah, bro. Kalau Ya gua bukan tampil Benar. wajah ataupun tampil wajah menyebabkan orang takut atau tidak, Iya, Bos. Zulkifli itu penakut Pasukan ninja itu. banyak, Bos. Yang ngancam-ngancam selalu, Zulkifli Bos. itu penakut, padahal dia mayoritas. Ya gimana Slayer? Siap Slayer? Takut saya Iya, disantet. iya, jangan gini aja. Betul, tetap Enggak, ada, Kristen kalau enggak ada menurut Lai. menyantet, tenang aja. Siapa Nah, nanti kalau bilang? misalnya Enggak ada. ada Lai, gua ada itu, gua dapet kok. Nah, Lai, Udah, kalau misalnya menurutnya udah nggak bisa ini, di stop aja, Lai kan yang punya room. Percayain aja dulu ke Ya, gua. enggak, kita Slayer kita Dikik aja orang ini, Dek. Dikeluarkan ini si Rudi nih.
Kita kan mau Keluarga lain. mengedukasi Apa gunanya orang. dia di sini? Kita kau mau keluar aja di mengedukasi sini dulu. orang. Jadi Kan kau kasih romo ini untuk dipakai debat saya sama Amin. Kamu keluar dulu. iya, Apa yang tunggu kau di dulu. sini? Kita buat dulu peraturannya. Kita mau mengedukasi orang. Jadi harus ada aturan main. Aturan main nenekmu kiper, kau yang ngatur gitu. Apalagi sekarang tambahannya. Ada aturan mainnya, kita berbagi waktu aja. Jadi Zuma 3 menit, Amin 3 menit. Zuma 3 menit, Amin 3 menit. Gimana? Oke ya? Ya itu udah oke kan, Berapa itu menit? bisa sih tanya jawab. Siap. Udah aman itu. Oke. Enggak ada bitel nggak ada. Langsung aja 3 menit, 3 menit. Ya udah kita Biar berbagi kita waktu. coba dulu aja lah supaya jalan ya. Ya. Jangan ambil kitabnya orang. jangan Nggak ada kacau. Ini Bitel belum ada, Bitel belum ada. Ya, belum ada Kita ya. opening Oke. statement dulu aja supaya langsung. Oke, Siap, udah 10 menit oke. ini soalnya. Ya, Ya, wes. kita mulai aja ya. Aku pembukaan dulu, baru nanti Silakan. kalian menyusul. Oke, terima kasih. Yang namanya tidak ada di dalam ini, mohon keluar ya. Ini udah ku kick semua. Tinggal si Truni Slayer, si Amin Wijaya, si Zulkifli sama saya sama adminnya Zuma. Oke. Ya, sebentar. Ya. Ya. Selamat malam kawan-kawan semua. Salam sang debaters. Kita hari ini akan menyaksikan debat seru antara Zulkifli nenekmu kiper melawan si Amin Wijaya yang gagah perkasa menunjukkan wajahnya. Ya, kalau orang-orang modal googling biasanya tidak tunjuk wajah. Selu. Semoga malam ini menjadi hal yang kondusif dan baik. Kami sudah buat perjanjian bahwa saya nanti turun, tinggal mereka bertiga di sini. Dan si Truni Slayer sudah berjanji bahwa dia menjadi apa tadi katanya itu ya, orang yang apa namanya duniawi lah gitu ibaratnya. Dan dia tidak memihak kepada Zuma, tidak memihak kepada Amin. Begitu dia saya lihat memihak, itu langsung saya kick. Kalau dia mengatur di dalam silakan. Dan saya mintakan Zuma kalau motong-motong pembicaraan orang diperingatkan sekali, kedua kali habis itu di kick saja. Kita main tegas-tegas saja ya. Dan biarkan mereka nanti berdebat, semuanya diam, tidak ada yang ribut sesuai aturan waktu. Mereka meminta untuk TikTokan, saya bilang itu tidak kondusif karena saya pikir si Zuma ini kan selalu apa ya suka motong-motong, jadi nggak ada edukasi. Makanya untuk pertama ini biarkan mereka saja, biarkan main aturan waktu. Oke? Nah, ini ingin pembuktian apakah benar ucap dalil si Zuma bahwa Yesus itu terlahir dari sperma Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, betul nggak bahwa Allah SWT itu atau Allah yang maha kekal itu adalah Nabi Muhammad? Ya, apakah Nabi Muhammad ini akan disembah atau gimana kita nggak tahu. Oke, saya serahkan kepada Kores dan saya langsung turun saja sebagai bentuk saya juga disiplin dalam hal ini. Udah openingnya? Udah, silakan. Oke, thank you Lairudi. Ya, salam malam untuk kawan kekristenan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Ibisabillah. Seperti yang dijanjikan dari live safari aku tadi malam ya, Brethren Amin ingin berdialog dengan Gurunda dan alhamdulillah ini bisa terjadi. Semoga bisa lancar jaya sebagaimana Amin Wijaya yang harapkan dan juga namanya. Ya, topiknya ini mengenai yang kalau tadi malam itu adalah di mana nubuat Nabi Muhammad SAW di perjanjian lama ditambah dengan beberapa statement-statement dari Amin Wijaya yang ingin dipertanyakan kepada Gurunda dan Gurunda pun mempunyai hak yang sama untuk bertanya kembali. Nah, seperti yang tadi kita obrolkan, Lairudi dan Amin itu ingin bertanya, mengetes atau gimana, dan sebagaimana Gurunda juga akan melakukan hal tersebut, itu akan dilakukan dalam opening statement ya. Jadi kita nggak memakan waktu banyak, sehingga opening statement yang pertama akan dimulai oleh Amin Wijaya sebagai pihak yang akan bertanya. Oke, Amin Wijaya siap? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke Amin Wijaya, gue kasih tahu dulu ya untuk suara jelas gak? Kecil banget. Tadi Kecil. bagus loh awalnya. Makanya itu suaranya gue bingung nih. Gue mesti pakai apa ya? Earphone dong. Gue mesti pakai itu kali itu. Nggak apa-apa bro, kita kan bermain waktu, jadi nggak masalah. Suaranya kecil jadi kuat juga itu nanti. Iya sih bener juga. Ada waktu kok berarti Amin, jadi aman. Jadi ini aku kasih tahu dulu ya, sifat aku sebagai moderator di sini nggak akan mengintervensi sama sekali mengenai argumen yang dilakukan oleh para narasumber. Aku hanya ngontrol waktunya saja. Lalu kemudian yang satu lagi adalah yang aku juga akan wanti-wanti untuk kedua belah narasumber, mohon jangan memberikan kata-kata penghujatan. Contoh kata penghujatan ini contoh ya.
anjing goblok, meki, pelacur dan sebagainya seperti itu. Argumen sarkas dipersilahkan, tapi yang diharapkan adalah yang edukatif supaya semua berjalan dengan lancar dan lebih syarat ke edukasinya. Oke deh, kita tinggal menunggu Brother Sarkas Amin itu apa? memberikan Sarkas itu apa? Sarkas itu apaan? Sarkas itu kayak misalnya kamu sekolah di mana ya, kok sepertinya kalau misalnya kamu seperti ini argumennya, saya nggak mau sekolah yang sama dengan akreditasinya seperti sekolah kamu. Nah itu sarkas kayak gitu-gitu loh. Kalau misalnya yang penghujatan itu, wah kamu anjing, kamu goblok, kayak gitu itu penghujatan. Nggak boleh. Oke sih, udah aman, Amin siap. Iya. Oke kalau begitu timer berjalan ketika Brother Amin berbicara, silakan. Oke, udah ya, shalom semuanya. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat menonton semuanya. Kemarin Suma membuka suatu konten dan di sana saya melihat banyaknya perkataan-perkataan yang mengambil atau mengkutak-kutik katok atau menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Makanya itu saya mengajak dia untuk bisa mempertanggungjawabkan dari kitab sucinya apa yang dia katakan. Seperti tadi Bro Rudi katakan, jelas dan mengambil nubuatan tentang nabinya, Nabi Muhammadnya si Sul dan si Kores yang diambil di dalam Alkitab. Padahal di dalam Alkitab itu jelas-jelas tidak ada tertera namanya Nabi Muhammad. Nah, bentar lagi kita Suma harus bisa menerangkan, harus bisa menjelaskan dari segi Alkitab yang dia comot-comot, bahwa di dalam Alkitab menurut Al-Qur'annya dia ada nubuatan nabinya yang bernama Ahmad. Suma juga harus bisa memberikan seluruh isi Al-Qur'annya dia, bahwa kalau ada pertentangan di dalam Al-Qur'an, itu bukan firman Allah. Jadi dia harus bisa membuktikan tidak ada pertentangan di dalam kitab sucinya Al-Quran yang dia imani. Tentunya seperti kalau beliau mengatakan ada nubuatan yang bernama Ahmad atau nabinya Muhammad di dalam Alkitab, dia harus bisa membuktikan dari seluruh isi Alkitab bahwa memang benar ada yang bernama Ahmad. Artinya dia harus bisa istilahnya all out supaya apa yang di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan. Karena kalau yang saya baca di dalam Al-Quran, kalau ada pertentangan itu berarti firman Allah, dan yang kita kenal namanya Gurunda atau Ustadz Zulkifli M. Abbas ini harus bisa membuktikan dengan data. Oke, cukup sekian ya. Thank you. Dan terima kasih untuk Bang Zulkifli yang mau berdiskusi pada malam ini. Silakan. Masih ada 2,5 menit, mau dicukupkan saja? Nggak usah, biarin, cukup. Oke, kalau begitu timer reset. Ya wes, ya silakan timer untuk di reset. Kita akan masuk ke Gurunda. Aku rasa pertanyaan cukup mudah dan cukup jelas, jadi kita bisa langsung ke Gurunda. Oke, timer berjalan ketika Gurunda berbicara. Tafadhol. Baik. Suara saya kedengaran? Jelas. Wow, gede banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya, malam ini kita mendapat undangan untuk kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman yang tidak memahami tentang konsep para nabi yang diajarkan oleh para nabi kepada kaumnya. Lalu kemudian mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut para nabi. Malam ini kita akan buktikan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penyambung lidah dari pencipta langit dan bumi. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah wahyu
ya, yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ini dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mari kita bandingkan dengan kitabnya teman Kristen, Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 4. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dan seterusnya. Jadi, kitabnya orang Kristen itu adalah berita-berita yang disusun berdasarkan karena banyak orang yang menyusun, maka dia juga lata menyusun kitab. Lalu kemudian dipersembahkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi orang Romawi dan Yunani, dan kemudian tembus sampai ke Indonesia. Sementara Al-Quranul Karim jelas nyata adalah Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara kitab yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, disusun karena adanya berita-berita yang simpang siur tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, itu bukan wahyu Allah, itu hanyalah merupakan sebuah narasi yang dibangun dari hasil penyelidikan karena gemar untuk kemudian menulis. Dan penulisnya pun tidak pernah berpikir kalau kelak tulisannya akan dijadikan sebagai firman, dianggap sebagai perkataan Tuhan oleh pemikir-pemikir lemah yang lebih dominan terhadap doktrin dan dogma daripada menggunakan akal sehat. Ya, waktu saya masih ada. Ya, Rudi, kau jangan kecilin suara saya, Rud. Kau jangan jadi ini. Ini gede banget suaramu. 2 menit, 2 menit. Iya, karena admin saya tahan. Karena admin saya tahan. Tolong jangan dikecilin suara saya. Kau jangan takut. Kau ngundang serigala, kau ngundang singa, kau harus siap lah. Ya. Masih ada 2 menit. Kau tugas kau berdebat aja. Suara iya, tapi waktu suara saya jangan dikecilin. Nggak ada, harus diatur semuanya. Nggak ada. Kita lihat di sini kok. Kau pikir saya gaptek apa? Oke ya, jangan kayak mama-mama kau. Lanjut. Loh, kalau kau curang kayak begini, Rut. Aku nggak curang. Kalau kau curang begini, Rut, aku nggak curang. Nah, itu kau udah turunin kan, kau udah turunin kan. Enggak. Kan kita sudah sepakat. Kau jangan mengatur-ngatur. Dikik aja orang ini, Dek. Dia curang sama saya. Kau yang dikik. Aku kau keluar dari sini. Suaramu jelas. Volumenya dikecilin. Enggak ada dikecilin. Suaramu cukup. Udah, awas kau kecilin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Ya. Al-Quran menerangkan, ya ayuhan nas kadeja. Kecilin lagi. Ini gede, Mas Bro. Itu lihat. Jangan dikecilin, Bos. Suaramu gede, ini speaker pecah. Jangan dikecilin. Kamu kalau mau berdialog, dialog yang jujur lah. Kau jangan rubah. Kau 120. Tolong 2 menit. Berikan ke 2 menit. Dinda Kores, di sini muncul. Aplikasi saya ini muncul ketika mic saya dikecilin dari sana. Suara kau keras sekali. Ini si Rudi ndak kecilin lagi. Kalau dia ngomong dia ndak kecilin. Karena dia lagi ini. Dikecilin nggak? Jujur lah. Kenapa? Dia kan kita sepakat harus diatur semua. Ya, tapi kamu jangan ngatur kecilin suara saya. Oh, enggak dikecilin, itu masih porsinya. Bagi waktu ini, kenapa dikecilin? Enggak, itu porsinya masih ada. Curang. Sakit itulah kalian, agamamu mengajarkan kalian seperti ini rupanya. Kami tidak ada hubungan dengan agama itu, keledai. Di volume aja dikecilin aja kan dengan mic-nya. Boleh enggak? Enggak usah dasar. Kamu keluar aja di sini. Aku sudah keluar, kita bukan lomba kekuatan suara. Selalu aja. Kalau itu dikecilin lagi kan? Kenapa takut? Bicara aja kedengaran kok suara kau. Kenapa takut? Rudi, kamu yang takut itu yang ngecilin suara saya gitu loh. Kenapa harus kau kecilin suaraku, Rud? Bukan ku kecilin, biar berimbang dengan suara Amin. Amin suaranya kecil. Enggak usah. Suruh dia teriak juga kalau dia mau teriak. Ngapain gua atur suaranya orang? Masalah teriak sebentar. Terus kenapa ini memang suara saya begini, Rud? Ya, kita atur 120 ya, jangan lewat. Silakan. Suka-suka saya dong. Ya, suka-suka kau juga. Santai lah. Terus kenapa kau volume suara saya kau kecilin? Kenapa rupanya? Biar kita enak berdebatnya. Karena kau nanti main kuat-kuat suara, bukan berdebat. Kau jangan curang kayak begitulah. Saya enggak curang. Kita Pak Amin tolong ditegur itu, Pak Amin. Enggak. Atau Pak Amin pindah ke Zoom saya, Pak. Enggak. Ke Zoom saya, Pak. Di sini jangan, Pak. Ini contoh suara saya.
Saya dirugikan kalau suara saya dikecilin. Contoh, Iya, betul. tadi dia ditanya tentang Al-Quran, dia jawab Bible, kan goblok. Ini tegas. Kau tegas apa, Penetua Slayer? Dia Amin Ya, bilang, ini- tolong kau jelaskan dari Quran. Dia jawab Bible, kan goblok. Lah ini kan masih ada Lanjut. 2 menit lah ya Bentar. waktunya. Jangan Mana percaya, jawab Rudi. dulu. Jangan. Ini posisinya yang Izin soal suara saya dulu lah. bicara. Dia harus Jangan begitu, kurangin hak disiplin. orang. Nggak disiplin. Ketika kita biar enak edukasinya. Jangan kau mute saya. Nggak, Hei. kau suara kau kuat kali. Kayak mama sulit diapakan. Ketika orang bicara Nanti saya doakan kau muntah darah kau kalau kau begini caramu. Rud. doakan, nggak takut Kau aku. tempatkan orang dialog di tempatmu rumancur Kau kayak begini. doakan, nggak Dasar. takut aku. Kau doakan, nggak takut aku. Kau ditanya Amin. tentang Quran, jawab Amin, dengan tentang hormat Quran. saya minta pindah ke room saya aja, Pak. Dia orang ini, Nih, Trun dengar, Slayer, dengar kau ya. harus tegas. Adinda, Adinda kalau dia Tolong kecil, dijawab itu. Tolong dengar, ditegaskan dengar. itu ya. Kalau- Pak Truni Slayer, tolong Itu kau tegas. suara Silakan. Ya itu soal itu Keras. gampang lah ya. Biar gue moderasi. Oke, Tapi yang siap suara ya, gue nggak aku bisa turun. kontrol loh. Lu yang tahu itu loh. Ya, siap. nah, ya. kau berobat dulu, Ruth. Kau berobat, kau nggak usah debat dulu. Sehat dulu baru debat. Sudahlah, kok kayak mama. Sudah ya, Ini, lanjut. Lai, gampang banget. Lai udah, iya udah. Lai, sabar aja dulu. Lai, Oke. ya, sip. Yuk, ini Waktunya, gue baik. langsung ke pertanyaan nyari Amin. Lanjut. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan firman Tuhan, apa firman Tuhan itu? Allah itu maha besar, Allah itu maha kekal, Allah itu maha suci, Allah itu maha sejahtera, Allah itu maha damai, dia raja damai. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Pencipta langit dan bumi, Tuhannya manusia, Tuhannya para nabi, mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah sosok nabi. Dia adalah seorang rasul yang datang kepada seluruh umat manusia, membawa kabar bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa. Dialah yang kemudian mengajarkan manusia melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga seruannya, Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Mesias adalah anaknya Maria, itu nihil pembuktian. Sama sekali nihil. Karena jangankan menjadi raja damai, untuk mendamaikan antara Yuda saja dengan dirinya itu tidak mampu dia. Untuk kemudian dia menjadi raja perkasa, raja di mana? Untuk mendudukkan kemudian dirinya menjadi orang yang diterima di Yerusalem itu tidak bisa, apalagi menjadi raja di atas raja. Demikian, silakan. Iya, thank you Gurunda. Opening statement digunakan dengan full. Sekarang kita masuk langsung ke segmen berikutnya, yaitu segmen tanya jawab setelah fondasi dari kemenan masing-masing sudah diberdirikan dalam opening statement. Kita masuk ke Amin sekarang. Kita akan mulai dengan Amin bertanya selama 2 menit. Silakan. Oke, ya, thank you. Tadi saya menjawab, saya bertanya tadi bahwa di mana nubuatan Nabi Muhammad yang ada di dalam Alkitab, dia harus bisa mencari dari seluruh isi Alkitab apa yang tertulis di Al-Quran ada yang bernama Ahmad. Dia harus bisa mencari nubuat dua. Zulkifli mengatakan kemarin di postingannya, di kontennya videonya, mengatakan dia tidak seperti yang tadi beliau katakan bahwa Muhammad mengatakan Allah itu maha perkasa. Tidak, tetapi dia mengatakan dia mengambil nubuatan. Ada seorang nabi yang seperti Musa yang disebut Allah perkasa. Apakah ada di dalam Al-Quran Nabi Anda, Nabi Muhammad Anda itu adalah Allah perkasa?
Dia tidak menjawab. Yang dia jawab adalah Nabi Muhammad menyebutkan Allah itu maha perkasa. Berbeda seperti yang ada di dalam kontennya. Yang mengambil ayat Alkitab, ada seorang nabi seperti Musa. Dia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Artinya beliau menyamakan. Makanya kemarin saya bilang Anda telah menistakan agama Anda sendiri karena menyamakan Nabi Anda dengan Allah Anda. Nabi Muhammad Anda adalah Allah yang perkasa. Bukan yang Anda katakan barusan. Nabi Muhammad menyebutkan Allah yang perkasa. Sangat berbeda. Coba apakah Anda lupa perkataan Anda, atau mungkin Anda tiba-tiba hari ini bisa lupa dengan perkataan Anda. Terus carikan saya ayat yang ada di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran bahwa ada Nabi yang bernama Ahmad seperti yang beliau bawakan dalam kontennya. Thank you. Siap, thank you. Waktu dicukupkan. Guru Unda sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Tadi 2 dia berikan. Iya. Siap, kalau begitu waktu berjalan selama 5 menit dan ketika Guru Unda berbicara, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyi alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Jadi ayat ini sangat jelas. Hai orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Dalam surah Al-Araf ayat 157. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan yang menghalalkan segala yang bagi mereka yang diharamkan. Dan yang kepada mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan membebaskan beban dan belenggu-belenggu. Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa Allah terlebih dahulu sudah menyebut nama baginda Rasul Muhammad SAW di Taurat dan juga di dalam Injil. Lalu kemudian Anda bertanya kepada saya, mana di dalam Taurat, mana di dalam Injil nama Muhammad SAW? Seakan-akan yang Anda pegang sekarang ini adalah Tauratnya Musa. Seakan-akan yang Anda pegang sekarang ini adalah Injilnya Yesus. Sementara yang dimaksud Al-Quran ini adalah Tauratnya Nabi Musa. Yang dimaksud di sini adalah Injilnya Nabi Isa. Bukan kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ingat, sadar kalian. Kitab kalian itu bukan Taurat. Bukan Taurat kitab kalian itu. Bukan juga Injil kitab kalian itu. Paham? Yesus bahkan tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan terhadap kitab yang kalian pegang. Yesus tidak mengenal penulis-penulis kitab Anda. Anda harus tahu itu. Camkan itu baik-baik. Jadi ketika saya mengatakan, kalau Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan anak Maria yang tidak berhasil kemudian menjadikan 12 orang menjadi muridnya, maka jangan pernah bermimpi bahwa dia adalah Tuhan yang kekal. Kenapa saya mengatakan Allah? Karena kalian itu berdasarkan kitab kalian yang tidak punya ori, tidak ada orinya, tidak ada aslinya, kalian mengambil kata Allah menggunakan di kitab kalian. Jadi yang sebenarnya di situ adalah Elah, Theos, Tuhan, Rabb. Dan ingat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh menyebut dirinya sebagai Allah. Paham? Innani anallah, la ilaha illa ana. Baca Al-Quran surat Toha ayat 14. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman kata Yesus, maka dia adalah Allah. Jadi kalau dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Raja damai dan seterusnya, beliau adalah esensi pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa Anda tawar-tawar. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Masalahnya sekarang ada di diri Anda. Anda menganggap anak manusia yang lahir di kandang binatang itu sebagai Tuhan. Padahal Raja damai ke dia? Tidak. Tidak Raja damai dia.
mendamaikan antara muridnya saja, antara orang Yahudi dengan Romawi tidak bisa. Allah perkasa, perkasanya di mana? Apa perkasanya Yesus ketika datang kepada Bani Israel? Mana ajarannya ya? Mana ajarannya? Nggak ada ajarannya. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim, seorang diri sampai hari ini, gaungnya sampai di seluruh penjuru muka bumi, Al-Quranul Karim. Mana kitabnya Yesus? Kalau dia adalah Tuhan yang perkasa, kalau dia adalah utusan yang maha bijaksana, utusan yang maha kekal, mana ajarannya? Tunjukkan kepada saya. Mana? Ajaran Yesusnya mana? Yang kalian petantang-petenteng bawa itu bukan ajaran Yesus, kawanku. Yang kalian bawa itu adalah ajaran Paulus, ajaran Lukas, ajaran Markus, dan seterusnya. Bagi kami, Al-Quranul Karim itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Allah yang kekal. Kemudian ajarannya melalui perantaraan Rasulullah itu tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Sekarang mana ajaran Yesus? Ajaran apa yang Yesus bawa? Tidak ada. Jadi saya mengatakan kemarin itu karena mengkantor pernyataan kalian anak Maria itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan, iya, dia hanya manusia biasa. Demikian. Sudah habis. Ya, Kores, mohon perhatian. Sebentar, Kores. Aku sebagai wasit kedua, tolong diperingatkan ketika berbicara Al-Quran, jawab dari Al-Quran dulu, karena ini masih pembuka. Nanti setelah silang-silang. Kau nggak bisa ngatur-ngatur saya. Ini berbicara nubuatan, berarti kitabnya orangnya. Jadi tolong kesepakatan kita tadi, Kores. Enggak, dia bising kali. Kesepakatan kita tadi sudah jelas bahwa ketika pertama ini dia ditanya Al-Quran, jawab Al-Quran. Ditanya Bible, jawab Bible. Jangan ditanya Al-Quran lari ke Bible ya. Dan jangan tadi ada kalimat-kalimat yang tidak enak, tolong kau ingatkan itu. Kalau kau tidak bisa juga, kau juga akan kukik sesuai perjanjian kita ya. Tolong tegas, ini peringatan pertama. Jadi yang gue janjikan kan gini lah ya, orang mau ngomong apa aja silahkan, gue gak akan ganggu, gue ngatur waktu. Waktu kan tahu argumen yang mereka rangkum itu seperti apa. Waktu sudah kau serahkan tadi sama anggotamu, kau bilang. Sudah, itu pembicaraan kita di awal. Tugas kau mengatur jalannya debat ini supaya kita dapat edukasi. Ketika ditanya Al-Quran, jawab dari Al-Quran. Ketika ditanya Bible, jawab dari Bible. Nanti kalau kalian mau silang itu di masa TikTok. Apa yang kita bilang tadi? Betul. Ya, jangan ketika kita mau mengedukasi orang, kita jadi tidak mengedukasi orang. Jangan dibiarkan liar. Oke ya? Oke. Kalau jadinya ada beta, ingatkan. Oke, gas. Oke. Nah, tolong Bro Amin habis ini balas dulu satu kali, silakan seperti dia. Setelah itu kembali ke ranahnya masing-masing. Ditanya Al-Quran, jawab Al-Quran. Ditanya Bible, jawab Bible. Silakan, saya turun. Yuk. Lai dinaik. Gua di bawah. Sudah ya. Salah iya, itu waktunya yang naik. Inilah kenapa saya tidak mau di tempatnya orang. Woi, aduh. Si Lai ini kok gampang banget. Kali narasi Zuma kita sudah sepakat di awal aturannya begitu. Sini tegas karena kalian di tempat kalian nggak bisa tegas. Kalau di tempat orang Kristen kalian harus tegas. Oke? Jangan buat narasi yang tidak-tidak. Ngomong apa bebas, tetapi ingat kita udah janji kan. Waktu 2 menit, 5 menit itu harus bicara apa yang ditanya itu jawab. Baru nanti sesi Beatle silakan. Kalau ada kata silakan gantian berbicara. Kan itu kesepakatan kita. Ini lah, kita kalau moderasi kita nggak bisa ngomong kamu belum menjawab, kamu sudah menjawab, nggak bisa. Ya, yang membilang itu siapa? Nggak ada. Kita kan udah sepakat. Betul, kita sepakat ditanya Al-Quran jawab Al-Quran. Ditanya Bible jawab Bible. Kita kan nggak ada bilang kau belum menjawab, kau belum nggak ada. Ya, siap ya. Oke, silakan. Saya turun. Ya udah, lanjut yuk. Yuk, ya dibenerin lagi posisinya. Oke, giliran gue ya. Oke. Mulai ya. Oke, belum. Sekarang tadi kan Brother Amin udah bertanya. Sekarang bagian dari pihak Muslim bertanya 2 menit, nanti Brother Amin 5 menit menjawab gitu. Gurunda 2 menit silahkan. Oke, saya ingin bertanya kepada saudara ini. Ini juga pasti jadi PR karena Anda tidak akan bisa menjawabnya. Di dalam kitab saudara, kalau kita berbicara mengenai Mesias, ya saya rasa tidak ada yang satu Kristen pun yang akan mampu menjawab. Tapi nggak apa-apa. Saya hargai keberanian Anda menantang saya. Ya. Di dalam kitab Yeremia 36 nomor 30. Tolong buka. Nah, Yeremia berapa? 36 nomor 30.
Yeremia. Ya, Anda cari, saya bertanya. 36. Dikatakan bahwa firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan dicampakkan dan seterusnya. Saya ingin bertanya kepada saudara, kalau dikatakan bahwa Yeremia 36 nomor 30 mengatakan, tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim Raja Yehuda yang akan duduk di atas tahta Daud. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu adalah keturunan Yoyakim atau bukan? Kalau dia bukan keturunan Yoyakim, berarti dia bisa menjadi Mesias yang duduk di atas tahta Daud. Tapi kalau ternyata dia keciduk adalah keturunan Yoyakim, maka Yeremia 36 nomor 30 ini membuktikan Yesus bukan Mesias, tapi dia adalah manusia yang dikatakan di dalam Talmud sebagai anak pantera, anak dari seorang tentara Romawi. Silakan Anda jawab dengan data dalil sekarang. Silakan. Oke, thank you. Ya, waktu dipersiapkan 5 menit. Amin. Ini jawabnya bebas ya, terserah, karena posisi ini kita masih kembalikan kepada penonton saja. Tadi Rale Rudi kan mintanya yang lebih tegas lagi. Ya, kalau itu yang dia mau ya silahkan. Oke, waktu berjalan. Ayo bantu Rud. Oke, diam dulu giran saya ngomong. Suma ini tidak membaca topik. Topik adalah nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Tidak ada satupun narasi ataupun yang dia bawakan, apalagi yang dia bawa ayat tersebut di dalam kitab Yeremia membahas tentang Muhammad, apalagi membahas tentang Yesus. Saya mengangkat topik dari perkataannya si Suma ini kemarin bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Saya tidak mengangkat tema tentang Yesus. Jadi sebelum Anda, mohon maaf Bang Zul, sebelum Anda berkata-kata, bertanya, Anda terlebih dahulu berpikir. Topik adalah nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab, dan Anda harus bisa menunjukkan data atau dalil yang tadi saya mengatakan Muhammad Allah dan Allah. Tidak ada satu dalil pun Anda bisa menunjukkan di dalam Al-Quran Anda. Kedua, sekali lagi, bawakan data atau apapun Anda menerangkan dari seluruh isi Alkitab. Ada nubuatan yang bernama Ahmad, ada nubuatan Muhammad Anda. Ingat ya, topik nubuatan Nabi Anda, Nabi Muhammad Anda ada di dalam Alkitab seperti yang Anda narasikan di konten Anda. Tidak membahas tentang Yesus itu dari keturunan Yoyakim atau bukan, Yesus itu dari mana. Tolong fokus, jangan dibawa kemana-mana, melebar-lebar kemana. Alkitab dari kitab Lukas dengan peristiwa-peristiwa orang lain yang disusun bla bla bla, nggak ada sangkut pautnya. Diskusi itu tolong fokus. Balik lagi ke topik, bawakan nubuatan Nabi Anda seperti yang ada tertulis di dalam Al-Quran Anda, bahwa ada yang bernama Ahmad di dalam Injil dan Taurat. Bawakan. Dua, bawakan juga data yang tadi saya pertanyakan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Anda, Nabi Muhammad Anda disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bawakan gitu. Jadi nggak usah nyenggol Yoyakim, Yesus, keturunan Mesias. Justru Anda yang harus bisa membuktikan bahwa ada di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Mesias. Anda juga harus bisa membuktikan di dalam Al-Quran Anda bahwa Nabi Muhammad itu disebut Mesias. Anda yang harus membuktikan.
Bukannya malah Yoyakim ini malah lari ke Lukas kemana-mana yang nggak ada juntrungannya dengan topik. Bang Zul, Anda mau menggiring saya untuk menjawab yang bukan pada topik. Saya tidak akan pernah terpengaruh. Nggak ada. Tetap esensinya pada topik. Ada nama Ahmad di dalam Taurat dan Injil. Anda harus bisa membuktikan nubuatan yang terdapat dalam Al-Quran. Karena ada tertulis dalam Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan sama sekali. Anda harus bisa membuktikan. Kalau dibilangnya kitab Taurat yang Anda pegang sekarang, emang kitab Tauratnya Nabi Musa? Bukan. Yang Injil emang Injil Yesus. Kalau bukan kitab Taurat yang Nabi Musa, kenapa Anda kemarin di konten Anda justru mengambil seperti Musa? Allah yang perkasa. Bukankah Anda mengambil nubuatan-nubuatan dari Alkitab yang Anda tuduhkan sekarang? Jangan munafik semua. Jangan gitu. Anda ambil dari mana Taurat yang mana? Kalau bukan dari yang ada dalam Alkitab. Apakah Taurat orang Yahudi yang sekarang Anda bukan? Lalu Taurat yang mana? Yang Anda ambil seperti Musa. Bawakan Tauratnya itu. Dan bawakan juga tadi yang saya minta. Ada Muhammad itu adalah Allah yang perkasa. Harap fokus ya. Jangan lari kemana-mana. Tidak membahas di sini. Thank you, moderator. Oke, waktu dicukupkan. Sekarang kita masuk ke 1-2. Ini adalah putaran kedua dari sesi tanya jawab. Kita kembali kepada Brethren Amin untuk bertanya selama 2 menit. Silahkan. Ya. Sekarang saya minta lagi, bawakan di dalam Al-Quran Anda. Nabi Anda Muhammad ada disebut sebagai Allah yang perkasa. Bawakan, jangan lari muter-muter dan harus Anda tunjukkan dalilnya mana, biar nanti moderator Kores yang menampilkan bahwa Muhammad itu ialah Allah yang perkasa. Kedua, di dalam ayat Alkitab, Anda bawakan di dalam ayat Alkitab bahwa ada yang bernama Ahmad di dalam Taurat dan Injil. Jangan pakai Anda bilang Taurat yang Anda pegang bukan Taurat yang ini, Injil yang Anda pegang bukan Injilnya Yesus. Tapi Anda mengambil yang bukan Tauratnya, yang kata Anda bukan Tauratnya Musa, bukan Injilnya Yesus, tapi Anda mengambil sebagai nubuatan Nabi Anda. Jangan munafik. Sekarang bawakan nubuatan ada yang bernama Ahmad di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran yang tertulis ada bernama Ahmad dalam Injil dan Taurat. Di manakah Taurat ayatnya mana, Injilnya mana? Dan bawakan di dalam Al-Quran Muhammad itu disebut Allah yang perkasa, disebut Mesias, disebut Bapa yang kekal, Allah yang kekal. Cukup. Iya, oke, waktu dicukupkan. Ini ya, berarti pertanyaan dari Brother Amin, bawakan dalam Al-Quran Nabi Muhammad disebut Allah yang perkasa. Lalu yang kedua, bawakan nama Ahmad dalam Torah dan Injil. Itu ya? Min? Ya. Ya, suara gue kecil ya? Oke, sip kalau begitu. Gue gede-gede. Enggak, putus-putus. Ngorokan gue nyangkut lagi. Oke, lanjut sekarang ke Gurunda. Pertanyaan sudah ditangkap Gurunda ya? Iya. Gas kalau begitu, timer berjalan. Oke, baik. Jadi sama sekali Pak Amin ini tidak bisa menjawab. Kan sudah kubilang di awal. Tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab pertanyaan ini. Padahal sebenarnya jawaban dari pertanyaannya dia kepada saya, itulah jawaban ketika dia berani jujur. Yang Anda tunggu Mesias itu adalah Yesus, anak Daud. Tapi faktanya kitab Anda mengkanter iman kalian. Yeremia 36 nomor 30. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja, sebagai Mesias. Berarti bukan Yesus Mesiasnya. Kalau bukan Yesus lalu sopo? Tukul. Itu jawabannya, bos. Cuman kamu, saudara saya ini tidak mau jujur, ya. Ini PR buat semuanya, ya.
Yeremia 36 nomor 30, Yesus tidak akan mungkin bisa menjadi Mesias. Paham ya? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. 36 nomor 30, Yesus adalah keturunan Yoyakim. Meskipun datanya itu disembunyikan, diplesetkan oleh kitab Anda, tapi saya bisa mengurai lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan saudara. Tadi sudah gugur Yesus ya, dia bukan Mesias. Berarti apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Yesaya, oleh Tuhan dalam Yesaya 42 nomor 1, itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Karena Yesus tidak mungkin duduk di situ. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesaya 42. Oke. Yesaya 42 sangat jelas dikatakan di sana, lihatlah itu hambaku. Ya. Yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa dia yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Yesuskah? No. Yesus tidak pernah menyatakan hukum apapun kepada bangsa-bangsa. Kecuali kepada 11 muridnya. Ke-11. Tadinya 12, satu berkhianat. Tidak sanggup dia untuk supaya dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak sanggup. Nah, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran. Nahdi bihi man yasha' min ibadina. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ruh. Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya Rasul Muhammad SAW itu mengatakan, ya ayuhan nas. Kalau dia ya ayuhan nas, berarti hukum-hukumnya diterangkan kepada seluruh manusia. Berarti seluruh bangsa-bangsa. Tunjukkan seruan Yesus. Wahai manusia. Tak akan pernah Anda bisa temukan itu. Yang dia katakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kasihan kali. Dia diutus untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang dari Bani Israel. Matius 24 nomor 15. Tapi faktanya, dia tidak diterima oleh Bani Israel. Kristen apakah meniru Yesus? Tidak. Yang Kristen terima itu adalah ajaran dari Romawi dan Yunani. Nyebrang ke Belanda, masuk ke Indonesia. Oke? Pahami itu. Lalu kemudian Anda minta, mana pembuktiannya bahwa ada nama Muhammad di dalam Bible, kata Anda. Kalau yang Anda katakan Bible, lalu menjadikan sebagai rujukan kebenaran, Anda salah. Karena kenapa? Al-Quran menerangkan Taurat dan Injil. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin memberikan sebuah data. Di dalam Yesaya 42 nomor 1, di situ jelas dikatakan, lihatlah hambaku. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani abdeh, abdi. Lalu kemudian yang saya junjung diucapkan dengan kata atmak. Oke? Diucapkan dengan kata atmak. Nah, kita lihat dalam bahasa Ibrani yang sebenarnya. Apa yang dikatakan di situ? Jelas tidak bisa dipungkiri. Hena abdi etmak bo benhi, ya, beheri raseta nafsi natati. Ini kemana perginya? Kemana perginya? Ruhi Allah misbat lagawim yausi. Siapa yang kemudian diberikan oleh Allah roh? Bukan Yesus. Roh yang diberikan adalah Al-Quran untuk ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Demikian. Iya. Jawabannya dua-duanya ada dari Yesaya 42 nomor 1 ya. Ya, apalagi ini orang ini satu muncul lagi. Ya, biar lebih menarik Kores, itu tolong diarahkan ya. Bilang bahwa topik kita adalah pembuktian ucapan Zulkifli. Maka tadi Amin bilang tidak ada urusan kepada Yesus. Biar lebih terarah, jangan ngambang-ngambang ya. Kita memberi edukasi loh. Ketika ditanya, tapi kita kan punya hak untuk bertanya lah ya, gitu loh. Iya, bertanya tetapi dia pertanyaannya sesuai judul. Mengatakan mana di situ dikatakan Allah maha kekal.
Allah Maha Perkasa, baru dia mengatakan itu dari sperma Daud. Jadi dia harus bisa membuktikan dalilnya. Contoh bahwa Daud itu menikahi Maryam, terjadilah hubungan badan, itulah spermanya masuk, maka jadilah. Misalnya begitu. Yang dia ucapkan sama sekali nggak menyentuh. Kalau yang sperma kayaknya belum nyambung deh. Nanti coba aku tanya lagi Gurunda ya. Untuk yang itu. Ya, tapi untuk yang karena ucapan dia itu Al-Quran nama Muhammad, Ahmad itu ya saya 42 nomor 1. Itu satu. Tadi dia tidak mengakui. Tadi kan sebentar dulu Kores, kan Amin bilang kau tidak mengakui ayat itu. Kenapa kau ambil dari situ? Ya tunjukkanlah Taurat yang dibawa Allahmu dengan Injil yang dibawa Allahmu, katanya kan. Yang mana itu tertulis bahwa Muhammad itu raja kekal? Nggak ada. Yang dibukanya Yesaya hanya roh. Tidak ada dikatakan dia Allah Maha Kekal. Bukan rohku, roh hambaku itu ku pegang. Itu ke situ tadi jawabannya. Nah di ya, situ tetapi Allah Maha Kekalnya mana? Gitu loh. Apa? Yang ditanya Allah Maha Kekalnya mana? Allah Maha Perkasanya mana? Nah ini posisinya gini juga posisinya. Posisinya gini. Okay, ya. Apa yang Allah Maha Kekal itu tadi Bunda udah menjelaskan. Karena dua-duanya itu kan nggak tertulis Yesus dan Muhammad. Jadi kita kuat-kuatan dalil di sini. Gitu loh. Loh. Ini sekarang pembuktian ucapan si Zuma yang mengatakan bahwa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kekal itu adalah bukan Yesus tetapi Muhammad. Dalil itu siapa mendalilkan dia wajib membuktikan. Harusnya buat dia ambil ayat dari Al-Quran. Ini loh ayatnya. Misalnya Muhammad adalah Allah. Atau Allah Maha Kekal adalah Muhammad. Gitu. Iya ini tadi Gurunda menjawabnya dari Yesaya 42 di Yesaya itu bukan Al-Quran. Ayat 52 itu Asyura ayat 52 dibuka. Asyura kami telah memberikanmu ruh gitu. Surah berapa itu? Mana Gurundanya dinaikin dong. Jadi tunggu sebentar. Dia bising kali itu. Asyura itu surah berapa? Asyura bentar ya. Itu tuh yang 26 ayat 26 ayat. Asyuranya ayat 52 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Maunya tadi dia sebutkan ayat ya biar bisa. Dan kami wahyu. Nah itu ruha. Nah coba dibuka Asyura ayat 52. Bentar. Kita nggak boleh tipu-tipu lu. Biar jelas. Nggak ada tipu-tipu. Aku tahu apa yang dimaksud tadi. Ayat 52. Iya. Nah ini dan kami wahyukan perintah kepada Musa pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambamu. Aswaro itu Asyuro. Surah berapa? Asyuro itu surah 42. Surah berapa? 42. Ini kan 26, 42. Oh ya, 42 ayat 52. 52. Ya. Dan demikian kami wahyukan kepada buka kurung tutup kurung Muhammad, roh buka kurung tutup kurung wahyukan Al-Quran. Kepadamu ruh, ini ruh. Nah ini. Ya. Ini dengan kan perintah kami. Ya. Ya ini kan berarti di sini kepadamu ruh. Ya. Mana yang mengatakan di sini Allah Maha Kekal adalah Muhammad? Saya nggak lihat sini. Di sini menariknya. Jadi ketika Yesaya 42 itu jatuhnya ke Nabi Muhammad karena ada kata ruh di sini. Maka Allah yang perkasa itu ya Nabi Muhammad. Itu argumen Gurunda. Biarin aja Ruth. Berarti cocokologi ya. Oke. Siap. Oke ya, udah paham ya apa ya? Ya, ini biar lebih menarik loh. Kita mau ngedukasi. Berarti nanti kau tanyakan mengenai sperma. Ya, nanti kau tanyakan mengenai sperma ya. Ya, oke. Ya, mana nih? Silakan. Saya turun. Kau Rudi malah aku yang bantuin jawab. Benar-benar kau sekarang, sudah pansos kayak gitu kelakuan. Aduh. Lae sabar dong Lae, sabar. Gurunda mohon sabar Gurunda. Nanti kita main reaction aja, Lae reaction kita sabar. Gurunda kita bersabar aja dulu. Innallaha ma'asobirin. Ya, Rudi, kau kan bencong, bisa kau menolak nanti habis ini. Ya, Gurunda, kita sabar dulu. Lain juga sabar. Mama ya. Gini aja. Gak usah disautin, udah. Ya, kita kan sudah sepakat nih. Kalau giran gua yang menjawab, si Suma menjawab, gua diturunkan biar jadi nggak ribut. Siap. Daripada begini saut-sautan, kapan gua menjawabnya? Itu dia. Oke. Ke ini terus kepancing terus soalnya. Siap. Oke ya, kita udah gue
Ya Gurunda Afwan Gurunda sabar, kita nggak usah bahas dulu Rudi, Tadi yang ruh itu udah kuat banget karena Yesaya 42 itu ada kaitannya. Sekarang soal gue jadi lupa sekarang. Tadi siapa jawab? Gurunda jawab ya? Iya. Iya, tadi saya sudah menjawab. Saya bertanya lagi dong. Sekarang Gurunda bertanya dan nanti Gurunda yang dititipkan dari Brother Amin dan Rudi Yohanes itu penjelasan Gurunda mengenai spermatos Ibrani 1 nomor 3 itu. Nah, tapi itu nanti Gurunda pas bagian Gurunda menjawab ya, Sekarang Gurunda bertanya 2 menit, waktu dipersilahkan terkait topik. Iya. Tafadhol. Jadi gini loh, Pak Amin. Kalau bukan Yesus, berarti ada selain Yesus, Pak. Jadi Anda jangan mengatakan, kenapa kemudian membahas Yesus? Lah, saya kan kemarin mengatakan, yang Anda sebut sebagai Allah perkasa, Raja Damai itu lebih pantas disebut kepada baginda Rasulullah SAW. Dan tidak pantas disebut kepada Yesus. Itu yang harus Anda bantah. Saya sudah membuktikan. Raja Damai, kenapa dia dikatakan damai? Coba lihat bagaimana orang jahiliyah didamaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yesus, mampu nggak dia mendamaikan tentara Romawi dengan Yahudi, Pak? Nggak bisa. Untuk mendamaikan dirinya aja dengan Yahudi, nggak bisa dia. Mendamaikan dirinya dengan orang Farisi, orang Saduki, nggak bisa. Raja damai di mana dia? Raja perkasa di mana dia? Allah kekal di mana dia? Kekal kok mati, Pak? Nggak bisa, nggak pantas. Ajarannya, kalau dikatakan kekal ajaran Yesus yang sekarang ini mana ajarannya Yesus? Nggak ada, Pak. Ajaran Yesus nggak ada sekarang. Yang ada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membuat kalian semua terkikis dan takut terhadap saya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya ingin membuktikan kepada Bapak agar supaya Anda sadar bahwa yang dikatakan Yeremia 36 nomor 30 itu betul, Pak. Saatnya Anda membantah sekarang. Buktikan agama Anda benar dan buktikan saya salah dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias meski dia adalah anak keturunan Yoyakim. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Maukah Anda menerima Yeremia 36 ini, nomor 30 ini sebagai firman Tuhan atau tidak? Kalau Anda terima sebagai firman Tuhan, maka Yesus bukan Mesias yang Anda tunggu. Tapi kalau bukan firman Tuhan, hapus dia dari kitab Anda. Silakan. Oke, thank you. Waktu dicukupkan. Pertanyaannya itu ya, gua rasa sih pertanyaan itu bisa dijawab 2 menitan lah. Nah, aku harap 3 menit pertamanya itu lebih mengedukasi ke penonton, Brother Amin, bahwa sesungguhnya yang Allah yang perkasa itu lebih cocoknya ke Yesus karena dalil-dalilnya ini gitu ya. Siap ya? Nah, oke, waktu berjalan ketika Brother Amin berbicara, silakan. Oke, saya kira diskusi ini juga harus bisa mengedukasi, apalagi mohon maaf, jangan sampai ada keluar hapus ayat itu dari Alkitab Anda. Bagaimana kalau saya mengatakan hapus ayat dari dalam Al-Quran Anda bahwa tidak ada nama nubuatan yang bernama Ahmad di dalam Injil dan Taurat? Perasaan Anda? Bukankah kemarin ketika Syafruddin Ibrahim hapus ayat Al-Quran, bukankah menjadi heboh besar? Menghapus ayat di dalam Alkitab itu merupakan pelanggaran. Diskusi. Jangan suruh menghapus ayat Alkitab. Saya aja menghargai kitab suci Anda. Saya menghargai nabi Anda. Hargai keimanan orang lain. Anda itu ustadz loh, PNS loh. Saya cuma mau mengatakan, baik Yeremia maupun kitab Yesaya yang seperti Anda bawakan. Sekali lagi, topik nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Dari seluruh isi Al-Quran Anda, dari Al-Baqarah 146, termasuk yang tadi Anda bawa, dari As-Saf, surah 61 ayat 6. Itu nubuatan hanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Sekali lagi, Anda harus bisa membuktikan nubuatan Nabi Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil. Saya kasih tahu semua. Yeremia, Yesaya, itu bukan Taurat. Apakah Anda tidak pernah belajar? Apa yang dimaksud dengan Taurat? Yang menonton, apakah kitab Yeremia, kitab Yesaya itu adalah Taurat?
Apakah kitab Yeremia, kitab Yesaya itu adalah Injil? Suma ini kenapa? Dia tidak mempercayai isi Al-Qur'annya. Dibilang ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, tetapi dia mengambil di kitab Yeremia, mengambil di kitab Yesaya. Mohon maaf, Suma, mohon maaf. Allahmu, Jibrilmu, bahkan Al-Qur'anmu tidak tahu Nabi Yeremia dan kitab Yeremia, tidak tahu kitab Yesaya dan Nabi Yesaya. Kalau Anda ingin membantah saya, silakan Anda buktikan lagi. Ada kitab Yeremia, ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran Anda. Al-Quran hanya mengenal kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nubuatan. Apa Anda mau membantah seluruh isi Al-Quran Anda bahwa nubuatan yang bernama Ahmad, nubuatan Nabi Anda hanya terdapat di dalam Taurat dan Injil? Mengapa Anda tidak mempercayai Al-Quran itu firman Allah yang dibawa oleh Rasul Anda yang mulia? Tetapi Anda mengambilnya di kitab Yesaya. Padahal Allahmu mengabarkan kepada Jibril, mengabarkan kepada nabimu bahwa nama Muhammad, nama Ahmad hanya terdapat di dalam Taurat dan Injil, bukan di kitab Yeremia, bukan di kitab Yesaya. Nggak usah muter-muter kemana-mana. Sekali lagi ya, terakhir, buktikan surat Al-Baqarah 146, surat 61 ayat 6, Al-Araf ayat ke-157, ada bernama Ahmad di dalam Taurat dan Injil. Anda harus bisa membuktikan tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran Anda. Tunjukkan kepada saya, fokus kepada tema buatan Nabi Anda bernama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil. Yang tentang tadi Allah perkasa, Muhammad itu adalah Allah perkasa, mohon dicatat aja Bro Rudi, biar yang nanti yang netizen yang bisa menilainya. Cukup. Oke, waktu dicukupkan. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi Allah yang perkasa itu disimpan saja. Sekarang kita lebih menekankan ke nama Ahmad dalam Torah dan Injil ya, Brother Amin berarti ya. Woi, ditanya. Iya. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjut ke Gurunda. Enggak dong. Amin bertanya 2 menit sekarang. Itu sudah pertanyaannya, Dek. Iya, tapi kan tadi dia menggunakan Karena waktunya dihabiskan untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan, karena nggak tahu dia mau jelaskan apa. Ya nggak apa-apa. Itu biarkan kita kembalikan ke penonton lagi, Gurunda dan Brother Amin ya. Kita kembalikan ke penonton bagaimana cara menjawab masing-masing narasumber. Nah, sekarang 2 menit. Amin silakan bertanya. Nggak usah gofur, biar dia menjawab. Pertanyaannya gitu? udah itu aja. Oke, Ya, iya. Apa berarti pertanyaannya yang itu, Gurunda? Silakan. Waktu menjawabnya aku bilang dipakai untuk bertanya. Gofur. Oke, sebentar. Ini aku ini dulu Gurunda Afwan, tadi yang soal hapus ayat itu kita nggak pakai dulu aja. Jangan. Gitu. Enggak, Dek. Kalau dia nggak percaya Yeremia 36 nomor 30 itu ya dihapus saja. Zulkifli, kau kan jangan melawan. Gak usah diturunin. Ya. Gak usah diturunin. Biar dia jangan melawan. Iyakan aja, nggak boleh mengucapkan kalimat yang memancing emosi semua orang. Al-Quran aja dibilang Saifuddin kan dia dibilangnya langsung bagaimana? Slow lah, ya. Makanya itu kan gue moderasi, gue yang bilang. Iya, sekarang lu Kores juga harus bersikap adil. Ya, tadi gue bilang kalau Saifuddin Ibrahim hapus ayat Al-Quran itu heboh loh. Ya itu dia, makanya kan tadi udah gue ingatkan kan, bukan lu kan yang diingatkan sama gue. Siap ya, Yaudah ya. Harus menerima Zulkifli, kau berjiwa besar. Oke. Sip, lanjut. 5 menit berjalan ketika Gurunda berbicara. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan Pak Yeremia itu adalah kitab Taurat. Jadi jangan habiskan waktu Bapak hanya untuk lari dari pertanyaan saya. Ya, Anda nantang saya, tapi mohon maaf kapasitas Anda itu tidak lebih dari Rudi. Jadi gini, ketika Anda kemudian bertanya kepada saya tentang nubuatan,
di dalam kitab Torah dan Injil. Seakan-akan Pak Amin ini punya Taurat. Seakan-akan Pak Amin ini punya Injil. Sehingga pernyataan Al-Quran Anda ingin uji dengan kitab Anda. Kitab Anda itu Pak, duduk sebagai hadis hadis doib saja nggak bisa. Lu kok Anda mau menguji original teks kitab suci dengan buku terjemah Anda? Nggak bisa Pak. Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Anda sudah percaya rupanya bahwa Isa alaihissalam itu Yesus. Sampai Anda menggunakan kitab Anda untuk menguji Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa iskala Isa bin Maryam. Yang berkata Isa, Pak. Lalu kemudian dikatakan Taurat. Kalau Anda mampu menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, maka Anda akan saya tunjukkan bahwa di dalam namanya, di dalam kitab itu ada nama Muhammad SAW. Tapi kan Anda tak mampu menunjukkan itu, Pak. Anda tak mampu menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Kitab Anda itu asalnya dari mana? Dari instruksi kekaisaran Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi. Oke? Pahami dan pelajari. Pelajari dan pahami. Kemudian Al-Quran bercerita apa tentang kitab yang Anda sangka Taurah? Tapi bukan Taurah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Fawailul lahum mimma yaksibun. Kitab Anda itu bukan Taurat, Pak. Bukan Injil. Jadi jangan mimpi akan menemukan nama Muhammad di dalamnya. Jangan mimpi, Pak. Jangan mimpi. Karena Torah dan juga Injil bukan diwahyukan kepada umat yang taat. Musa datang menyelamatkan Bani Israel. Apakah Bani Israel taat kepada Nabi Musa? Tidak, Pak. Padahal mujizat demi mujizat diberikan oleh Allah di hadapan mereka melalui perantaraan Nabi Musa. Apakah mereka mengaminkan? Tidak, Pak. Mereka dimerdekakan dari perbudakan. Dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Apa yang terjadi? Mereka justru bikin Tuhan baru dari emas berupa lembu. Lalu Anda ingin minta pernyataan Allah melalui Nabi Musa. Mana Nabi Muhammad di sana? Nggak mungkin Anda bisa temukan, Pak. Makanya yang disajikan kepada Anda oleh pembesar-pembesar agama Anda hanya terjemahan. Karena mereka kehilangan identitas dari Nabi Musa. Lalu kemudian perjanjian baru Anda itu bukan pengajaran murni dari Yesus. Tadi dari awal saya katakan, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Itu bukan firman Tuhan, Pak. Lalu kemudian Anda minta, di mana Nabi Muhammad disebut namanya di sana. Kemarin saya mengatakan kepada Bapak, Allah perkasa, Raja damai dan seterusnya. Kan dalilnya tadi saya sudah katakan kepada Anda. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Apa maksudnya? Kan sudah jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Yang kau ucapkan dari mulutmu itu adalah dari Allah melalui perantaraan Jibril. Siapa Jibril ini? Allah mengatakan, Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Jibril itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran terlontar dari lisan Muhammad SAW dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Dari mana suara itu? Dari mulut baginda Rasul Muhammad SAW. Apakah kemudian dia adalah Allah? Tidak. Tapi ajarannya adalah ajaran Allah. Maka yang dikatakan Allah perkasa, Allah yang bijaksana, Allah yang maha kuasa. Berbeda dengan Anda. Anaknya Maria Anda katakan Tuhan yang perkasa, padahal dia manusia. Ya, sip. Waktu habis. Ya, ini itu jawabannya ya untuk Brother Amin supaya nggak terjadi redundansi atau pengulangan-pengulangan yang nggak perlu. Jawabannya adalah nggak akan nemu itu Ahmad dalam Torah dan Injil karena Torah yang kalian pegang itu dari Ptolemy dan Injil itu dari Theophilus.
Itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Gurunda selama 2 menit. Silakan Gurunda. Iya, baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan apa yang kemudian kita bahas. Ya, dikatakan begini di dalam kitabnya Bani Israel yang kemudian kalian gunakan terjemahannya. Dikatakan bahwa tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tidak ada peperang lagi negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di wilayahmu. Engkau akan menyebut tembokmu shalom, selamat, dan pintu-pintu gerbangmu adalah pujian. Pujian di sini, di dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan halelu. Sama dengan hamed, mem, dalet, pujian, hamed. Oke? Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak. Tembok mana yang kemudian di atas muka bumi ini disebut dengan tembok selamat? Pintu-pintunya kemudian disebut dengan pintu pujian. Karena kenapa? Yesaya 60 nomor 17 mengatakan, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera, salam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Coba tunjukkan kepada saya, Pak. Ini siapa ini? Yang kemudian diberikan shalom, damai sejahtera, dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidupmu. Saya ingin Bapak menunjukkan kepada saya, Yesus, kalau dia adalah Yesus, bukan baginda Muhammad SAW, saya minta Yesus menorehkan, mengatur hidup manusia itu melalui ajarannya yang mana, Pak? Jangan tunjukkan dari kitab kanonik. Karena kitab kanonik itu bukan ajaran Yesus. Yang saya minta, sebagaimana Ulangan 18:18, aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulut Nabi tersebut. Sehingga kalau itu adalah Yesus, harus ada kitab yang semuanya 100% bersumber dari mulutnya Yesus. Silakan tunjukkan kitab apa itu. Silakan. Ya, thank you. Ada 2 pertanyaan, berarti ya saya 60 nomor 17, itu di mana pintu selamat dan juga, bukan, di mana tembok selamat dan pintu damai, itu di mana posisinya? Lalu kemudian sama mana kitabnya Yesus yang 100% perkataan Yesus. Silahkan 5 menit berjalan ketika Brother Amin berbicara. Kali ini, sekali ini saya kasih ekstra ya untuk sekali lagi. Topik adalah nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Seperti yang Suma bawakan di dalam kontennya yang saya kejar. Ada nubuatan bernama Muhammad, bernama Ahmad. Dia lari lagi ke Yesus. Dia lagi lari ke Yesus. Dia tidak bisa menunjukkan satu ayat pun. Satu ayat pun. Termasuk Allah yang perkasa. Tidak ada tertulis Muhammad itu adalah Allah yang perkasa. Tetapi yang dia bawakan bahwa Muhammad itu menyebutkan Allah itu perkasa. Bukan Muhammad adalah Allah perkasa seperti yang kemarin dia bawakan. Akui saja, bilang saja bahwa kamu kepleset ngomong kemarin Suma. Mengatakan Nabi Anda, Muhammad Anda adalah Allah yang perkasa. Dan kedua, kalau Anda bilang yang Anda pegang sekarang bukan Tauratnya Musa. Kalau Anda bisa menunjukkan, saya akan mengasih tahu ada nama Muhammad. Yang mengatakan itu adalah Anda. Yang dituliskan di dalam kitab suci Anda. Anda yang harus bisa membuktikan, Anda bisa bawakan kepada saya, kepada seluruh umat Kristen. Mana Tauratnya Nabi Musa? Mana Injilnya Nabi Isa? Mana sampai sekarang kemana Suma? Kitab Anda yang menuliskan. Anda yang berkata bahwa yang kita pegang sekarang, yang Yahudi yang pegang sekarang, bukan Tauratnya Musa. Anda pula yang buktikan bahwa Taurat yang kita pegang bukan Tauratnya Musa. Anda juga yang harus bisa membawakan. Kenapa Anda yang menuduh, kitab Anda yang menulis, suruh saya yang membuktikan? Otak dipakai kalau berbicara. Otaknya dipakai. Jangan asal ngejeplak. Nanggap ya semua yang menonton ya. Kitabnya yang menulis, Zuma yang menuduh, Taurat yang kita pegang bukan Tauratnya Musa. Injil yang kita pegang bukan Injil. Yang disuruh membuktikan Tauratnya Musa.
Logika Suma ini, aduh, nggak tahu taruh di mana. Mohon maaf, Anda ustadz lo, guru dah, jangan sampai malu-maluin begini ya lo. Mestinya, nih, Pak Amin, ini adalah Taurat Musa yang asli nih Pak Amin. Yang Anda punya palsu. Anda yang tunjukkan, bukan kami yang menunjukkan, Anda yang menuduh kok. Kan lucu. Di dalam kitab Yesaya 60 saya ekstra mengatakan kalau Anda mengatakan itu adalah sebagai Muhammad ya, Yeremia 60 ayat 17. Kalian cek semua ya, bukan Yeremia, mohon maaf, Yesaya 60 ayat 17. Tetapi di ayat 16-nya, Yesaya 60 ayat 16 katakan, Akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Kalau dia mengambil ini ditujukan untuk kepada nabinya, maka jawabannya adalah dia mensejajarkan nabinya, Muhammadnya sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalian bisa cek Yesaya 60 ayat 16 di atasnya. Dikatakan bahwa akulah dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, dan sebagai ganti kayu tembaga memberikan damai sejahtera. Kalau yang 17-nya dia bawa akan berusaha untuk bahwa ini bukan untuk Yesus tetapi untuk nabinya, dia ya telah menyamakan nabinya dia adalah Tuhan, juru selamat dan penebus. Nanggap ya semuanya ya. Sekali lagi ya, Anda sudah terbantahkan semuanya dan tidak ada nubuatan Nabi Anda di dalam Alkitab, di dalam Taurat. Tidak ada, Anda tidak bisa membuktikan satu ayat pun ada Nabi Anda di dalam Taurat dan Injil. Perhatikan Yonatan Andar, bahwa Taurat yang dipegang sama Injil yang dipegang oleh umat Kristen sekarang adalah bukan yang original, kata Suma. Jangan engkau ambil kotak-katik katok untuk mengambil, untuk menubuatkan Nabi Anda melalui Alkitab kami ya, Yonatan Andar. Thank you. Siap, penggunaan waktu yang baik dari Brethren Amin. Ini poinnya ada cuma satu yang gue ambil ya. Oh enggak, Deng, kan ini kita masuk ke pertanyaan ya. Sebentar, ini kita mengingatkan kita sedang ada di putaran ketiga. Ini ada 6 kali putaran tanya jawab, baru kita closing statement. Nah sekarang kita masuk ke putaran keempat dalam sesi tanya jawab. Dimulai dengan Brethren Amin bertanya, silakan. Sekali lagi, tadi apalagi ya, dia mengatakan bahwa Taurat yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Taurat asli. Dia harus bisa menunjukkan ya, di manakah Tauratnya Musa sekarang. Tunjukkan, dan itu ada tertulis, tunjukkan Injil Nabi Isa. Tidak pernah orang Kristen mengatakan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil Isa. Tidak pernah. Dalam Alkitab, kitab-kitab itu ditulis ada penulisnya. Nabi Musa, siapa semuanya pasti ada. Nggak pernah orang Kristen mengatakan ini adalah Injil Yesus. Di dalam Alkitab, Yesus dilahirkan tidak membawa Injil, tidak membawa kitab. Hanya di dalam Al-Quran, Nabi Isa diberikan kitab. Sekarang sebagai umat muslim, Anda yang Al-Qurannya menuliskan Nabi Isa diberikan Injil, Musa, Taurat. Di manakah Tauratnya Musa? Di manakah Tauratnya Nabi Isa? Anda harus bisa menunjukkan. Yang tadi Allah perkasa, Anda tidak bisa menunjukkan. Anda menunjukkan Muhammad menyebutnya Allah itu perkasa, tetapi tidak seperti yang Anda mengatakan kemarin bahwa Muhammad itu ialah Allah perkasa, seperti yang ditulis di dalam Musa. Anda tidak bisa menunjukkan ya sama sekali bahwa tidak ada nubuatan ini. Yang terakhir, tunjukkan dari ucapan Anda bahwa Yesus itu dari spermanya Daud. Buktikan baik di dalam Alkitab maupun di dalam kitab Anda bahwa Yesus dari spermanya Daud, atau Nabi Isa Anda ada dari spermanya Nabi Daud.
Cukup. Oke, thank you, waktu dicukupkan. Jadi ada 2 ya, ini untuk Gurunda. Berarti pertama, tunjukkan Torah dan Injil yang asli. Lalu kemudian yang 4, buktikan Yesus itu dari spermanya Daud. Siap? Gurunda nangkep ya? Oke. Oke, kalau begitu gas, timer berjalan ketika Gurunda yang kami cintai berbicara. Silakan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara ya, bahwa tentang Injil Yesus itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 8. Berbeda Injil Lukas, Injil Markus, Injil dan seterusnya. Yesus punya Injil sendiri. Anda silakan baca Kisah Para Rasul 8. Nah, berbahagialah kan Anda dapat ilmu malam ini dari saya ya. Lalu kemudian ketika Anda berkata tentang apa yang saya katakan tadi, Anda menuntut pada saya, kan Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran saya yang mengatakan, wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Al-Quran yang mengatakan ini. Supaya Anda bisa membuktikan kebenarannya, bahwa Nabi Muhammad disebutkan di Taurat, Anda silakan cari kitab Tauratnya Nabi Musa. Kami tidak punya kewajiban untuk mencari itu. Karena kami punya Al-Quran. Al-Quran kami mengatakan namanya disebutkan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, ya jangan Anda tuntut. Anda cukup nangis saja. Ternyata kitab Anda bukan Tauratnya Musa, gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Al-Quran, di awal tadi saya sudah katakan, wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Ada orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka katakan itu adalah Taurat. Siapa dia? Ayo, siapa yang menulis kitab yang hanya terjemahan sampai ke mejanya Pak Amin? Siapa Pak? Musa. Yang ada di meja Anda itu kitab tulisannya Musa. Kan bukan Pak. Ini yang dikatakan Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumu haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dan perkataan manusia? Nah, sekarang kalau Anda bertanya kepada diri Anda, apakah ini firman Tuhan atau bukan kitab Anda ini? Ya bukan. Itu hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui kata-kata atau kalimat dari mana sumber yang dia terjemahkan. Itu yang dimaksud terjemahan, Pak. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sementara kitab Anda hanya terjemahan. Mana kitabnya Musa sekarang? Tunjukkan. Ada nggak? Nggak ada. Berarti Anda tidak bisa mengganggu-gugat Al-Quran. Anda nggak bisa mengganggu-gugat Al-Quran. Al-Quran mengatakan ada nama baginda Muhammad SAW di Al-Quran. Di kitab Torah. Ya sudah, kami mengimani itu. Kalau Anda mengatakan tidak ada, apa buktinya tidak ada? Apa buktinya tidak ada? Oh ini kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Anda tidak bisa tunjukkan itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan mana bukti bahwa Yesus itu ada berasal dari sperma Daud? Silakan Anda baca Roma 1 nomor 3. Silakan Pak. Baca di sana Pak. Apa yang dikatakan? Yesus berasal dari spermatodaus. Spermato dalam bahasa Yunaninya Pak. Sperma itu dalam bahasa Yunaninya sperma. Oke? Itu jelas Pak dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud. Nah, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud, silakan Anda buka kitab Anda. Apa yang diterangkan di dalam Matius 1 Pak atau Lukas 1. Apakah dia bersisila? Yes. Inilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Daud Pak dia. Dia anak Daud, Pak. Oke? Kalau Anda tidak percaya bahwa dia berasal dari anak Daud, berarti Anda tidak percaya dengan pernyataan Roma 1 nomor 3 bahwa dia berasal dari sperma Daud. Kalau Anda mengatakan bahwa yang dikatakan sperma Daud, Daud yang harus menikahi Maria, Anda keliru. Anda sekolah di mana? Yang dikatakan sperma Daud itu dia berasal dari benih Daud. Dia berasal dari keturunan Daud. Apakah Tuhan itu punya keturunan, Pak? Apakah Tuhan berkembang biak? Yakin Anda Tuhan berkembang biak? Berarti Tuhan punya paman, punya kakek, punya adik. Faktanya Yesus berasal dari sperma Daud. Itu di dalam kitab Anda. Jangan bantah saya. Bantah kitab Anda. Lagi-lagi kalau Anda tidak suka itu, ambil tipeks, Pak. Roma 1 nomor 3 itu di tipeks saja.
supaya tidak terbaca di situ bahwa dia adalah berasal dari benih. Benih itu adalah sperma, Pak. Benih laki-laki itu sperma. Ya, diturunkan kepada keturunannya kemudian sampai kepada Maria, keluar manusia. Yang keluar dari jasadnya Maria itu manusia, Pak, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu benih Daud. Dia itu berasal dari sperma Daud. Itu perkataan dalam kitab Anda. Dia adalah inilah silsilah Yesus. Tuhan kok bersilsilah, Pak? Yesus, waktu habis. Thank you, Gurunda. Jadi untuk pertanyaan menunjukkan Torah dan Injil yang asli itu ada di Kisah Para Apostolos berapa, Gurunda? Kisah Para Rasul 8, Dek. Injil 8, Yesus. Nomor berapa? Satu perikop itu dijelaskan di situ semua. Oke, itu ada di Kisah Para Apostol 8, penunjukannya ada di sana. Lalu kemudian untuk sperma Daud itu Roma 1 nomor 3 dalam bahasa Yunani, benih di sana spermatos. Begitu maksudnya. Roma 1 nomor 3 bisa dilihat. Ya, Para Rasul apa ayat? Kisah Para Rasul 8. Roma 1 ayat 3 ya, sebentar, bahasa asli ya. Ya. Sabar. Ya, itu dalam ya. Kalau bisa cuma tunjukkan Alkitab yang dia pakai biar kita lihat di situ sperma, karena nanti di sini sudah nggak sperma lagi. Coba. Oh, dirubah gitu. Oh, bagus sekali Anda jujur. 4690. Kau bukakan, kau bukakan. Spermaton. Kenapa? Kanan paling kanan. Ini Rudi di sini sebagai apa dia? Sebagai guru atau sebagai murid? Nah, itu tuh. Kok dia selalu tampil? Mau belajar, Gurunda, mau belajar. Tidak. Zuma ini mulutnya panjang kali. Kita sudah sepakat harus diuji semua. Kita mau beredukasi. Ya, dari tadi pertanyaan Amin tidak ada jawabnya. Mana di Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah Maha Perkasa? Ya, jadi nggak ada guna kita diskusi ini. Tadi kan kita kan tadi udah dibahas. Yesus dan Muhammad sama-sama tidak pernah tertulis Allah yang perkasa. Pembuktiannya kuat-kuatan dalil. Kita tidak bicara Yesus dulu. Kan sudah jelas kita kan menguji dalil dia yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Maha Perkasa, tetapi Muhammad. Nah, ini yang mau kita bukti karena orang akan tersesat. Banyak. Apakah Muhammad itu Allah? Ayatnya nggak ada dari tadi. Kan pembuktiannya kan udah di awal. Cuma aku tuh nggak mau nyerang ke Aminnya, nggak mau. Ya saya 42 itu dikorelasi ayat saya 42. Itu sebentar Kores. Ya saya itu bukan Al-Qur'an. Coba tunjukkan dari Al-Qur'an sekarang. Di situ. Nggak ada dari Al-Qur'an itu. Ya, kalau, saya bukan Al-Qur'an gimana sih? Lai gini loh, Lai. Amin dari tadi nggak menjawab apa-apa, nggak aku minta loh, nggak. Amin tidak menjawab karena memang permasalahannya bukan Yesus. Kita permasalahannya buktikan dulu Allah Maha Perkasa itu Allah yang kekal adalah Muhammad. Kan itu videonya. Tunggu kita putar dulu videonya. Dengan Asyura ayat 40. Coba sebutkan surah berapa? Ada udah itu Allah yang perkasa jadinya. Surah berapa? Yang tadi loh yang ada kami wahyukan ruh itu loh Asyura ayat surah 40. Berarti ruh Allah. Ya? Ruh itu adalah Allah. Iya, ruh Allah itu. Tadi Gurunda menjelaskan. Berarti Allah itu. Tunggu dulu. Pahami dulu. Iya. Gua moderator, nggak bisa gua memihak. Sebentar. Gua nggak pernah nuntut kiri kanan gua. Bukan, Kores. Cuma tadi kita biar memberi edukasi. Muhammad menyebutkan Allah itu perkasa. Muhammad mengatakan Allah itu perkasa, bukan dalilnya yang di sana dalilnya. Ayo, surah berapa biar ku bukakan? Surah berapa? Karena kalau mau main tertulis secara letterlet, dua-duanya nggak ada jadinya. Yesus nggak ada, Nabi Muhammad nggak ada. Kita bukan letterlet. Kalau kau mengakui bahwa ruh itu adalah Allah, kasih tahu biar tahu kami. Ya bukan gua, ini gurundanya makanya. Berunder lagi dia. Berarti Tritunggal dong si Juma ini. Bukan Islam, ya, tauhid. Kenapa gua moderator? Kenapa gua dituntut? Iya makanya, maksudku Kores, daripada ini kita lanjutkan, tidak ada guna. Tidak ada pembuktian. Ini tinggal 2 putaran lagi kok. Udah lagi habis. Pertama, tidak ada pembuktian Allah yang kekal itu adalah Muhammad. Yang kedua, tidak ada pembuktian Allah yang Maha Perkasa itu adalah Muhammad. Ya, terus kenapa Nabi Muhammad dikasih roh? Ya, ruh itu kan kenapa Nabi Muhammad bilang, dikasih makanya roh? Aku bilang gitu kan gitu nanti Gurunda. Pastikan dulu apakah Gurundanya di bawah, gua moderator lah, ngapain debat gua? Iya, tahu. Maksudku gini, kita harus tetap ini dalam koridor. Pastikan dulu dia nanti Tritunggal atau tauhid. Masa ruh adalah Allah? Gimana sih? Ini sudah jadi bubar aja. Nah, ini sudah penyesatan. Penyesatan terhadap orang Islam. Masa ruh adalah Allah?
itu berarti masa ruh gitu ya. Nah itu bisa kalau titip pertanyaan kayak gitu bisa. Cuma kalau Iya, jadi jangan tersesat umat Islam dong. Masa Allah kalian jadi Ya Tritunggal? Dia adalah ruh, dia adalah Muhammad, dia adalah Allah, dia adalah zat, dia adalah kitab gua bisa. suci. Kalau gua yang dialog perkara sepele gua jelasin. Cuma kan gua moderator di sini, nggak mau gua masuk ke masing-masing argumentasi. Siap. Jadi kita burundanya naikin, woi, kelamaan. Sebentar, kita bukan hanya diskusi kita, tapi edukasinya ada. Bukan lomba kuat-kuatan suara ini. Kalau gua aja moderator nangkep argumen dari masing-masing pihak, gua nangkep lah. Cuma gua diam aja. Aku aja nggak nangkap, karena nggak nampak. Kecuali dia mengakui, ya kami mengakui Tritunggal bahwa Allah itu adalah roh. Selesai. Sekarang tadi kalau misalnya kalau aku misalnya elaborasi, misalnya contoh Yoyakim itu lalu Yesus atau enggak, di situ langsung runtuh Yesus Allah yang perkasa, kan gitu. Yang mana? Cuma kan nggak mau sebentar, kalau Yoyakim itu, siapa sih Yoyakim itu kok sampai harus dikaitkan dengan Yesus? Dijawab lagi. Ini dialognya Amin sama maksudku begini, Yoyakim itu tidak masuk. Sebentar dulu Amin. Makan ini dulu ya, makan dendeng babi. Yoyakim itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Sebentar dulu Kores. Yoyakim tidak termasuk dalam judul kita. Ini kan pembuktian ucapan Zuma. Kita putar dulu ucapan dia. Nah ini Lai, lu nggak ngerti Lai. Kalau misalnya Yesus nggak termasuk ke nasabnya Daud, Allah perkasa ya tinggal Nabi Muhammad jadinya, gitu loh. Kalau Yesus gagal, Nabi Muhammad naik, gitu loh. Ditangkap nggak? Ya berarti mana ayatnya yang mengatakan Nabi Muhammad itu Allah perkasa? Kalau Yesus ada ayat yang sebentar Kores. Si Amin tadi sudah mengatakan bahwa dia bilang Allah itu adalah juru selamat, Yesus juru selamat. Sekarang mana judul kalian ini? Contoh kita putar dulu. Ini kan dimulai dari ucapannya si Zulkifli. Kita harus minta. Tapi Yesus kan tidak menggenapi Yesaya 42 nomor 1. Itu maksud Gurunda tuh. Sebentar, enggak ada semua. Ini biar kita jelas. Kok enggak ada? Jadi dasar dialog ini. Enggak. Kita harus jelas dulu biar jangan kacau. Kita ya jadi makanya yang punya argumen ini gua atau Gurunda? Bukan, kita bukan soal jual-jual mulut di sini, Kores. Biar bukan terarah. Kenapa jadi gua yang dialog? Bukan kita yang dialog. Aku hanya mengingatkan kau sebagai moderator. Kita buka dulu ya ini. Sebentar dulu. Dasar bicaranya dari sini. Moderator dari tadi gua bijak-bijak aja. Iya, kau udah bagus sih. Sebentar. Sebutan Tuhan. Ini artinya yang dimaksud Tuhan oleh Daud adalah dia wujudkan hal-hal luar biasa bersama Zuri. Waduh. Loh, Marvel Studio pula ini. Sabar. Aduh, mana-mana nih lau. Pindah dulu lah. Yang berasal dari saudara tertua dari eyangnya, yaitu Ismail alaihissalam. Jadi kalau dikatakan siapakah nabi yang sama seperti Musa, raja imam yang kekal, raja damai, hamba Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita coba untuk mengurai lebih jauh. Silakan teman-teman tambah. Nah, itulah dasar berdiskusian ini. Pertama dia bilang itu dari ucapan Musa yang di mana? Tentu yang dibacanya yang dari Bible. Sementara dia bilang Bible itu enggak itu. Taurat itu bukan yang itu. Ya gimana kita mau diskusi? Karena beda konteks yang dibahasnya beda tadi. Yang pertama soal Injil yang asli atau palsu. Terus kemudian ada soal Allah yang perkasa. Kemudian nama Ahmad. Jadi beda pertanyaan, beda argumentasi kan gitu. Bukan. Jadi biarin aja narasumber ini kembalikan aja kepada pemirsa. Kita nggak jadi mengedukasi, memang kembali kepada pemirsa. Tetapi kita membodohi pemirsa. Kan sudah jelas dia mengatakan itu dari ucapan Musa yang dikutipnya kan dari Bible. Sementara dia bilang, wah bukan itu, bukan Taurat itu, Taurat yang di dalam Al-Quran. Yang mana? Kata Amin. Tentu Amin minta kau aja. Kalau yang rohku kan itu Yesaya. Yesaya kan Yesaya sudah kata Amin. Allah SWT tidak kenal Yesaya. Jadi kita membohongi umat seolah-olah Allah kenal Yesaya, seolah-olah Yesaya itu Nabi Allah SWT. Gimana sih? Ini ku bilang biar berkualitas kita debat. Biarkan Gerunda yang menjelaskan.
Sudah Karena berulang-ulang gini nggak ada. posisinya, dalam Islam itu Nabi nggak cuma 56, Nabi itu ada 124.000. Betul, Ada tetapi banyak. tidak ada Yesaya. Nah sekarang memang di kekristenan ada Soleh nggak? Ada Syuaib nggak? Kan nggak ada juga. Ya memang udah, makanya maka dari kami itu, lebih komplit makanya Syuaib inilah, biarkan sebentar. yang narasumber aja yang menjelaskan lah. Kita memberi edukasi jangan asal-asal Kores. Ini penyesatan. Mana kalian ada Tritunggal lagi? Adalah Allah adalah roh. Kalian menyesatkan umat Islam sendiri. Bukan, kalau misalnya di kami roh Allah ya roh milik Allah gitu loh. Jadi Nah, kalau misalnya itulah. dikasih roh ya nggak ada masalah. Sementara pembuktian tadi mana ucap di dalam Al-Quran Allah Maha Kekal adalah Muhammad. Nggak ada. Aku Ya, mengimani ini nggak, mengimani Yohanes 10:34 nggak? Kalau kami imani Yohanes. Kalian yang sekarang masalah ini. Nah itu karena dia. kalian Karena memang kalian penggunaannya Allah itu dulu biasa-biasa aja ya kita pakai di Islam kenapa kepanasan gitu loh. kami tidak kepanasan. Ya udah kalau gitu biarkan dialognya berjalan. Bro Rut, saya mohon biar selesaikan dulu biar nanti di belakang aja. Oke. Nah ini Jadi gitu ndak- loh. Tapi Kalau kayak gini diskusinya nggak- jadi malah tidak kok bermutu. jadinya. Nggak ada mutunya sama sekali. Aduh, hanya lomba Iya, memang ada suara. mulanya, tapi kan nanti lu bisa Kalau lomba ya, kalau misalnya lomba keras-kerasan kan itu jatuhnya di ini loh, di apa namanya di battle. Ini nggak ada battle sama sekali. Kedua narasumber aja rapi-rapi aja dialognya. Iya, tapi nggak ada Lainnya nggak edukasi. bisa Oke. sabar. Siap, Nggak bisa sabar. siap. Oke ya, lanjut. Saya turun. Ya udah, turun aja gitu. Nah ini gua pertanyakan lagi ke Gurunda. Gurunda, kita mesti sabar banget di sini dan kita udah tahu bagaimana memang dialog kalau misalnya nggak di tempat muslim tuh gimana gitu. Motong-motong terus. Iya, katanya Udah gini mengedukasi, Gurunda, semuanya tutipannya ya. aja. tapi ngajak Gitu. menyembah manusia edukasi apaan Lahir itu? Rudinya malah rusuh. Oke, sekarang udah kita stop dulu ya. Kita nggak usah bahas dulu Lahir Rudi. Tuh, jadi 2 menit ini siapa sekarang 2 menit ini ya? Gurunda berarti ya? Oh, Bril Amin. Kasih aja dia waktu bertanya 1 jam, nggak apa-apa. Aduh, gue bingung jadinya. Gimana nih ngaturnya? Ini berarti benar ya? Benar ya, Bril Amin berarti ya? Oke, kalau begitu silakan. Tanya, semua yang bertanya kayaknya. Udah kau, Oh. 3 huruf, udah turun kau, banyak cerita kau. Semua yang bertanya. Oke, bentar. Jadi Gurunda yang bertanya. Gurunda yang bertanya. Iya, tadi kan Ya saya udah. menjelaskan dia barusan. Oh ya udah masuk Gurunda, silakan pertanyaannya. Iya. Baik. Pertanyaan saya kepada Bapak ini ya. Dikatakan di dalam yang tadi itu kan udah KO ya, bahwasanya memang Yesus itu tidak bisa duduk di atas tahta Daud berdasarkan Yeremia 36 nomor 30. Yoyakim. Nah, si Rudi tadi kalau Anda tahu tentang ini Yoyakim, kau belajar sama saya. Jangan kau sosokan sang debaters tapi ilmu nggak ada. Kau belajar sama saya. Japri yang baik-baik supaya saya jari kau. Nah, di dalam Mazmur 110 nomor 6 dikatakan Mesias mencakup semua bangsa-bangsa. Nah, kalau yang dimaksud Mesias mencakup seluruh bangsa-bangsa, coba Anda terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Mazmur berapa, maaf? Timer pause. Mazmur 110 Ayat. nomor 6. Kan ayat nomor 6. Ya udah dapat ya. Silakan timer berjalan lagi. Ya. Sementara di dalam pemahaman kami umat Islam, nyata sekali di dalam kitab suci kami bahwasanya yang menyatakan dan mencakup semua ajaran untuk kepada bangsa-bangsa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini fakta. Sementara Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Itu tertera di dalam Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Lukas 24, Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apalagi? Bukti apa lagi? Yang cocok dari Mesias sesuai dengan Mazmur 110 nomor 6. Itu hanya dia yang kemudian mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya tadi dikatakan dalam surah Asy-Syura. Siapa dia yang dinyatakan dalam surah Asy-Syura itu? Yang diberikan roh kemudian berupa Al-Quranul Karim.
Dialah Rasul Muhammad SAW. Pertanyaan saya, mana pernyataan Yesus bahwa dia untuk seluruh bangsa-bangsa? Silakan. Sudah? Yes. Yes, thank you. Pertanyaannya mudah itu. Kok 20 menit? Gampang dicerna ya pertanyaannya ya. Gampang. Ya, timer berjalan ketika Brother Amin berbicara. Ya, sekali lagi, gua nggak bakal mau menjawab karena gua sesuai dengan topik nubuatan Muhammad yang seperti. Ya kalau begitu kasih waktu saya 1 jam Pak menjelaskan. Kalau begitu ngapain? Timer pause. Brother Amin, dia di bawah. Saya giran menjawab ya. Jangan dipotong-potong. Anda tahu sopan ya, santun. gurunya dinaikin. Anda tahu sopan santun. Orang lagi bicara, waktunya bicara, Anda potong-potong. Selalu karena kita sepakat tadi begitu. kan siapa yang bicara pas lagi debat biar dia di bawah. Silakan. Ya enggak, dari tadi juga lain motong gitu. Brother Amin motong gitu. Jadi emosi juga orang kalau diginiin kan. Kalau aku motongnya tadi setelah kita selesai untuk menegaskan. Ya nggak bisa kalau dong. Kalau pokoknya jangan motong. Gua aja nahan. Lagi bicara dipotong. Si Amin nahan diri loh. Nggak bisa Polres. Gua lagi waktunya menjawab, waktu gua berjalan, dia motong. Artinya dia menyita waktu gue. Kalau butuh gitu gue ngerti. Cuma lain ngapain ikut-ikutan naik. Lanjut. Ngapain ikut-ikutan naik? Sepakat aku hakim ya udah hakim dibawa aja, hakim ngasih tahu di chat gue kan bisa. Lainnya gurunya dinaikin lagi. Baru kita mulai lagi. Udah. Mana? Oi. Gurunya dinaikin dulu. Jawab aja. Nanti dia menjawab lagi tuh. Capek kepala. Ya enggak, kalau menjawab lagi kan diturunin lagi aja gampang. Naikin dulu aja. Yuk gurunya kita tahan dulu aja karena mau jawabannya seperti apa kita balikin lagi ke penonton. Silahkan Brother Amin dilanjut. Timer lanjut. Balikin ke penonton gitu. Karena saya hanya minta waktunya jalanin ya, minta pembuktian ada nubuatan Nabi Anda Muhammad di dalam Alkitab seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Yang Anda sebutkan, yang tadi juga Anda sebutkan. Dia mengatakan Taurat yang kita pegang bukan Tauratnya Musa zaman sekarang tetapi dia dari Alkitab. Bahkan Yonatan Nandar yang ada di tempatnya dia juga mengambil dari Alkitab yang kita pegang, Taurat Musa yang kita pegang. Lalu sekarang dia mengambil dari Mazmur 100 tentang Yesus. Kalau bukan tentang Yesus yang ada di Mazmur 110, itu berarti adalah tentang Muhammad. Padahal tadi saya sudah mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran, nubuatan Nabi Muhammad Anda yang bernama Ahmad ataupun Nabi yang Ummiyah sebagaimana bla 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 hanya terdapat di dalam Taurat dan Injil. Tidak ada di dalam Al-Quran dituliskan nubuatan Nabi Muhammad Anda dalam Mazmur. Ayo, come on lah. Anda itu Ustadz, kembalilah kepada Al-Quran Anda. Kalau Al-Quran Anda berkata, itu ada di dalam Taurat, Anda cari di dalam Taurat. Kalau ada berkata di dalam Injil, Anda cari di dalam Injil. Sudah berada Jibril untuk disampaikan ke Nabi Anda. Muhammad Anda. Dituliskan, ada nubuatan yang bernama Ahmad, yang Ummi. Ada di Taurat dan Injil. Anda carinya di Mazmur, Anda carinya di Yesaya, Anda carinya di Yeremia. Jangan firman Allah Anda ubah menjadi firman Zuma. Ingat ya, jangan firman Allah Anda ubah menjadi firman Zuma. Allah mengatakan di dalam Taurat, mengatakan di dalam Mazmur, di dalam Yesaya, di dalam Yeremia. Udah gitu yang dia ambil semuanya, tidak ada satupun ayat yang bernama Ahmad. Sekali lagi saya mengatakan kepada Anda Zuma, Allahmu, Jibrilmu, Nabi Muhammadmu, bahkan Al-Quranmu tidak pernah menuliskan nubuatan Nabi Anda bernama Ahmad ada di dalam Sabur atau di dalam Mazmur.
Kembali lagi ke topik nubuatan Nabi Muhammad Anda yang Anda kutak-kutik katok dari Alkitab. Ternyata Anda tidak bisa membuktikan pada malam ini. Tidak ada satupun yang Anda bisa buktikan dari perkataan Anda yang kemarin. Tidak ada satupun. Apakah Anda bisa menjawab, bisa membuktikan? Bahkan saya suruh dari tadi, buktikan. Anda mengatakan Tauratnya Musa. Anda yang harus cari. Anda justru yang harus membawa Tauratnya Musa untuk Anda katakan tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran Anda. Begitu Anda tidak bisa menjawab semuanya, Anda suruh saya cari Taurat Musa yang asli. Emangnya Alkitab, emangnya saya pernah mengatakan yang saya pegang, orang Kristen pegang, bukan Taurat yang asli. Anda yang mengatakan itu adalah bukan yang asli. Berarti Anda pula yang harus bisa membuktikan. Bukannya orang Kristen. Sekali lagi ya, Suma, konsentrasi. Al-Quran menuliskan di dalam Taurat dan Injil. Ya, tidak ada nubuatan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Sabur atau di kitab Mazmur. Tak pernah memberitahukan kepada Jibril, kepada nabimu, ada nubuatan bernama Ahmad di dalam Mazmur. Tidak ada. Hanya di dalam Taurat dan Injil. Cari di dalam Taurat dan Injil. Kalau Anda tidak bisa membuktikan perkataan Anda kemarin, itu adalah hoax. Cukup. Oke, waktu dicukupkan. Thank you. Pertanyaannya masih sama ya, tapi difokuskan yang kedua mengenai nama Ahmad dalam Torah dan Injil di situ. Ini kalau bisa aku simpulkan dari jawaban Guru ini sebenarnya Nabi Muhammad Allah yang perkasa itu ya bisa kita temukan dalam Torah dari Ptolemy dan juga Injil dari Theophilus. Nah, tapi nama Ahmad ini tidak bisa ditemukan di dalam Torahnya Ptolemy dan juga Injilnya Theophilus. Nah, silakan Gurunda dielaborasi. Bertanya ya? 2 menit bertanya ya? Mau dipakai atau enggak, Brother Amin? Gue. Saya pakai. Oke, sip. Ya udah. Ya, karena itu pertanyaannya Gurunda. Silakan. Bentar, ada yang telepon lagi. Pak Bombom katanya mau masuk, nggak bisa masuk Pak Bombom atau siapa nih? B ini ya, saudara B ya. Nanti kalau udah jangan nanti Bombom nanti schedule yang nanti. Bombom schedule. Iya, makanya saya kasih tahu. Betul gak? Biar enak, betul gak? Oh. Ya, langsung di set timernya 5 menit Gurunda menjawab. Ya. Jadi apa ya? Habis saya bertanya dari tadi ke orang, saya juga bingung. Nggak ada satupun dia bisa membuktikan. Dan itu timer belum jalan tuh. Tadi belum curang lagi. Itu timer belum jalan. Gurundanya menjawab. Ya. Yuk, kita langsung ke belum jalan. 2 menit Amin. Oh, mau dipakai tadi enggak katanya? Enggak, ya yang 2 menit mau bertanya sisa. Oke, silakan. Ya, mari. Belum berjalan tuh. Oke. Sekali lagi ya. Saya bukannya tidak bisa menjawab, saya tidak mau menjawab karena saya ingin membuktikan tentang konten daripada Suma kemarin, bahwa dia itu dengan asal menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya, mengatakan nabinya dia ada di dalam Alkitab, nabi seperti Musa yang disebut Allah perkasa. Muhammad adalah Allah perkasa. Kedua, sperma dari keturunan dari Raja Daud. Lalu dia ubah lagi tadi. Sperma itu bukan artinya spermanya langsung atau apa bla 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 bla. Nggak ada, saya bukannya mau ini. Jadi ya, Suma, saya mengatakan kalau Anda tidak bisa membuktikan, jangan kutak-katik katok. Dan ingat semuanya ya, ingat di sini Alkitab yang kita pegang sekarang, hukum Taurat dan Injil yang ada di dalam sini, itu bukan yang asli. Jadi kalau Suma membawa-bawa dari Alkitab kita yang pegang, dari kitabnya Musa maupun Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Anda munafik. Camkan itu, ingat lu Suma lu. Anda mengatakan Alkitab yang kita pegang ini bukan yang ini. Jadi tolong tetap lagi, pertanyaan saya semuanya Anda belum jawab satu pun.
Satu pun belum Anda bisa jawab. Cukup, Kores. Oke, thank you. Waktu dicukupkan. Ya, Gurunda, dikatakan bahwa Gurunda belum menjawab. Ini dikasih jawaban yang sama lagi aja sih kalau buat aku. Silakan Gurunda, waktu 5 menit diberikan. Iya, baik. Harusnya waktu saya lebih banyak deh, karena tugas dia kan cuma bertanya itu. Dia nggak bisa menjawab sama sekali. Ya, jadi kalau saya katakan bahwa apa yang saya ungkapkan kemarin yang tadi membuat Rudi kepanasan itu ya kan, yang dinubuatkan itu sebenarnya adalah Nabi, bukan Tuhan. Ya, saya hanya mengambil data-data kalian yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Lalu kemudian kan Anda mengambil Allah perkasa itu Yesus, Raja Damai dan ini dan seterusnya. Makanya saya katakan tidak pantas. Yang pantas itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, wah masa sih lebih pantas Rasulullah? Ya faktanya terpapar di dalam fakta dan kenyataan seperti itu. Apapun yang kalian ambil dari agama orang, agama Yahudi untuk kalian cocokkan kepada Tuhan kalian anak Maria itu tidak pantas untuk anak Maria. Pantasnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda mengatakan Allah yang perkasa, Yesus perkasanya di mana? Pernah dia memimpin perang gitu? Dia pernah memimpin pemerintahan gitu? Perkasa di mana dia? Jadi tidak pantas dia dikatakan seperti itu. Yang pantas adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kemudian Anda mengatakan, mana perkataan Al-Quran bahwa dia adalah Allah yang perkasa? Tadi saya sudah menguraikan data dalilnya, bahwa tidak ada yang keluar dari mulutnya itu kecuali apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi pernyataan dia terhadap Al-Quran itu adalah kalam. Dia adalah firman yang diberikan oleh Allah untuk ia sampaikan. Maka sebagai penyampai firman, dia adalah yang dikatakan sebagai wakil Sang Maha Perkasa, wakil Sang Maha Kekal. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika dikatakan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura yang saya katakan tadi, bahwa padanya diberikan roh, dan roh itu adalah Al-Quranul Karim, kalian tidak bisa membantah. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim yang adalah roh yang diberikan kepadanya, berupa kalam yang diwahyukan kepadanya. Roh itu adalah kekuatan, roh itu adalah spirit. Di mana kekuatan Al-Quran sampai sekarang itu mempengaruhi dunia. Kekuatan yang dibangun kemudian dari pengajaran risalah kenabiannya sampai sekarang menjadi sebuah peradaban yang sangat luar biasa terhadap dunia ini. Peradaban Islam. Tidak ada peradaban Kristen, tidak ada. Tidak ada peradaban yang kemudian dibawa oleh Yesus kepada Bani Israel, tidak ada. Apa yang Yesus bawa kepada Bani Israel? Mengajak Bani Israel kembali menyembah kepada Allah, untuk tunduk kepada hukum Taurat. Itu aja. Sementara kitab Anda itu, kitab yang hanya terjemah, itu adalah surat-surat yang dituliskan orang, mengambil kitabnya Yahudi untuk dicocok-cocokkan agar Yesus dijual kepada penyembah-penyembah dewa yang datang dalam rupa manusia. Makanya surat-surat kalian itu tidak diperuntukkan kepada Bani Israel. Karena Bani Israel tahu bahwa yang akan datang adalah Mesias, Raja Perkasa, Tuhan yang kekal. Artinya ajarannya yang kekal. Makanya dikatakan imam selama-lamanya. Apakah Yesus pernah menjadi imam? Tidak. Imam di mana dia jadi imam? Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang imam. Ngerti kalian apa arti imam? Imam itu adalah pemimpin. Makanya dia dikatakan sesuai dengan Melkisedek. Imam, pemimpin. Beliau memimpin sampai hari ini. Ajarannya sampai ke ujung bumi, sampai penghabisan dunia ini. Itulah Rasul Muhammad SAW. Lebih pantas disebut sebagai apa yang kalian anggap sebagai nubuatan. Dan saya katakan kepada saudara, nubuatan seindah apapun yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel, telah lahir, Allah perkasa, itu hanya untuk Nabi, bukan untuk Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dilahirkan, kecuali dari ajaran paganisme. Tuhan dilahirkan, Tuhan dimatikan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, tidak ada kok Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan dirinya ada Allah yang perkasa.
Dia mengatakan apa yang difirmankan Tuhan untuk ia katakan. Allah Maha Perkasa. Jelas. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah itu Maha Perkasa, Allah itu kekal, Allah itu Raja Damai. Ada keucapan beliau? Ada ucapannya beliau mengenai itu semua. Ya, waktu habis. Ini aku ingatkan. Pertanyaan Gurunda ini menjadi penanda sesi tanya jawab sudah berakhir karena ini sesi putaran yang ke-6. Ya, oke, silakan Gurunda 2 menit untuk bertanya. Sebenarnya saya hanya sia-sia saja, Dek, bertanya pun dia tidak akan pernah bisa jawab karena ilmunya nggak ada gitu. Karena ini adalah hal yang mematikan memang. Ketika ditanya tentang apakah Yesus raja? Raja di mana Yesus? Apa nama pemerintahannya? Berapa banyak prajuritnya? Siapa permaisurinya rupanya? Gak pernah Yesus jadi raja. Raja damai. Apa yang Yesus damaikan rupanya? Jadi pertanyaan saya kepada saudara, ketika Anda mengatakan saya salah bahwa Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas kemudian menduduki julukan Mesias yang Anda embel-embeli, Tuhan perkasa, Tuhan maha bijaksana, Tuhan raja ini dan seterusnya, itu lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW daripada Yesus, tapi Anda membantah. Maka pertanyaan saya kepada saudara, Yesus itu pernah menjadi pemimpinkah? Lalu kemudian atas kepemimpinannya, ajarannya dipakai untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, apa nama kerajaannya Yesus? Berapa lama dia menjadi raja? Dia menguasai wilayah mana saja? Lalu kemudian, siapa yang menduduki tahta kerajaannya setelah dia mati dan diangkat ke langit? Apa nama pemerintahannya? Di mana kerajaannya? Apa nama wilayah kekuasaannya? Dan siapa yang melanjutkan kemudian tahta kerajaannya? Dan dikenal dengan kerajaan apa dia itu? Apakah dia di Indonesia kerajaannya atau di Yerusalem? Silakan. Iya, thank you. Ini pertanyaannya cukup mudah ya. Tinggal pakai bukti konkret aja. Yesus hukumnya itu dipakai menaklukkan bangsa-bangsa nggak? Kalau dipakai, nama hukumnya apa, nama kerajaannya apa, wilayahnya apa, nama di segimana, dan setelahnya setelah Yesus meninggal, siapa yang menduduki tahta kerajaannya? Oke, Brother Amin, silahkan 5 menit aku persembahkan untukmu. Iya, nggak, gini loh, Brother Amin tuh ngomong, timernya ngikutin, gitu loh. Lanjut. Iya, oke. Ya, sekali lagi, saya hanya mau menjawab hanya sesuai dengan topik dari ucapan. Terus, kedua, cuma mengatakan tadi, lebih pasnya kalau Mesias itu ditujukan kepada nabinya, Nabi Muhammadnya. Mohon maaf, saya tidak menghujat agama Anda, saya tidak mau menghujat Nabi Anda, ya. Saya hanya membacakan di dalam ayat Alkitab. Bukakan Kores, tolong ditampilkan. Siapa? Rudi. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Ini saya hanya membaca dari Alkitab, saya bukan menghujat. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Menurut Suma bahwa Mesias itu lebih pantas ditujukan kepada nabinya. Padahal yang bergelar Mesias, yang bergelar Masihu, yang bergelar Al-Masih itu hanya Muhammad bergelar SAW. Mesias hanya digelarkan. Makanya pada waktu itu Yesus berkata, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab
Mesias-Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi Yesus telah mengatakan, ya, sesudah Yesus, kalau ada orang-orang yang mengatakan ada Mesias, seperti Zuma mengatakan tentang Mesiasnya, mohon maaf, Alkitab saya, ya, saya hanya membacakan di Matius. Alkitab saya mengatakan, Yesus mengatakan kalau ada Mesias nanti, ada di sini, ada di sana, ada di padang gurun, ada di bilik. Sebab itu adalah Mesias palsu. Jelas di dalam ayat Alkitab. Saya bantah Anda tentang lebih ditujukan kepada Nabi Anda. Mohon maaf, saya hanya membaca dari Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi Anda adalah Nabi palsu. Tidak, Nabi Anda adalah Nabi umat Islam yang Anda imani, saya hormati. Tetapi kalau tentang Mesias, saya tetap harus berpatokan kepada Alkitab saya, kepada perkataan Yesus saya. Kalau ada Mesias yang nanti akan datang ngaku-ngaku seperti Anda mau mengaku-ngakuin, ya, ia ada dari padang gurun, ia ada dalam bilik, ia adalah Mesias palsu. Jadi Zuma, Anda bumerang sekali kalau mengatakan, menyangkut pautkan Muhammad adalah Mesias. Karena Allahmu tidak pernah mengatakan Nabi Muhammadmu adalah Mesias. Jibrilmu, Al-Quranmu tidak pernah mengatakan Muhammadmu adalah Mesias. Al-Quranmu, hadismu tidak pernah mengatakan Muhammadmu adalah Mesias. Kembalilah kepada Al-Quranmu, Zuma. Kalau tidak ada yang di dalam Al-Quran, tidak ada yang di dalam hadis, engkau jangan bawa-bawa. Apalagi kutak-katik katuk dalam ayat Alkitab. Bumerang sekali bagi Zuma kalau tetap mau ngotot. Yesus telah mengatakan kalau ada Mesias dari padang gurun, dari dalam bilik, ya, ini nih Matius 24, ia adalah Mesias palsu. Jadi lebih baik Anda tidak mengatakan tentang hal tersebut. Nabi Anda adalah sang Mesias. Thank you, Forrest. Iya, waktu dicukupkan. Akhirnya setelah kita menantikan, ada satu topik yang direspon langsung juga oleh Brother Amin. Ini Mesias. Oke, Ikhwani Fisabilillah, kaum muslimin, khair umat terbaik, dan juga saudara-saudari kami dari kekristenan, kita sudah sampai juga di penghujung acara, yaitu sesi closing statement. Karena sesi tanya jawab udah beres gitu. Enggak, tadi Lerudi ada janji battle, Deng. Battle kita siapkan 30 menit ya. Kayaknya nggak perlu lagi nih, karena dari tadi kan tidak ada yang bisa dijawab. Jadi ya sudah, ini di closing statement aja gantian. Oh ya udah kalau gitu. Ya, kalau itu maunya gimana yang ini deh, karena udah 2 jam juga di sini. Iya. Soalnya bolak-balik juga lah ya. Maksudnya itu lagi. Udah dijawab itu, yang ini nggak jawab-jawab. 2 menit, 2 menit aja. Closing. 2 menit, siap. 2 menit pas itu. Iya. 10 menit deh, 10 menit. Biar saya jelaskan tentang nubuat. Biar jangan ikuti si 3 huruf ini. Iya, iyalah supaya ini jangan, kan 10 menit enak juga bener. Enggak. Yuk. 2 menit aja, karena enggak akan ada jawaban. Makanya ku bilang malam ini kita tidak teredukasi. Cukup 2 menit ku pikir udah puas lah ya. Bicara pun 10 menit apa 2 menit yang mau dibicarakan? Dong. Kan banyak banget yang dibahas ini. Ini dari enggak ada yang dibahas, cuma dikit. Udah ada 6 pertanyaan. Yang dibahas cuma ada 6 pertanyaan ini. Kores. Ya? Yang dibahas cuma sedikit, enggak ada itu. Si Amin cuma bertanya. Ini kok Brother Amin ada 6 kok pertanyaan. Nih coba bawakan Nabi Muhammad adalah Allah yang perkasa. Bawakan nama Ahmad. Tunjukkan Torah dan Injil asli. Bukti Yesus sperma. Sama apakah ruh juga adalah Allah dalam Al-Quran gitu kan. Ini kan gak terjawab. Yesaya 36, Yesaya 60. Kitab Yesus mana yang isi perkataan semua. Begini Kores.
kita Apa? sia-sia aja membuat 10 menit dan baru kali ini ada 10 menit apa namanya itu penutup 2 menit aja, udahlah tutup aja lah biar Yaudah penonton gini yang deh, gini menilai. deh. Serahkan 5 kepada menit, 5 penonton menit deh. aja Korea, serahkan kepada para penonton Iya. aja. Serahkan Ya, Lima menit, penonton aja ya. Le. Gua Iya, kan iya. nggak mau 2 menit. nggak 5 10 menit khotbah. nggak melecehkan. Jangan 2 Iya, menit, 5 2 menit menit aja. makanya. 2 menit aja lah. Khotbah nanti dia. Ya udah kalau 2:30. Ya 2.30 Jadi pas 5 menit. Ya udah. 2.30. Waktu di setting. Silakan. Kasih Suma dulu ngomong. Yang kurang ajar sekali sih 3 huruf ini. Betul. Nah, ini kan kita sudah bilang tegas tadi sebelum mulai. Aku hakimnya sini. Lu terlalu banyak intervensi, Lai. Yuk, mana Gurunda? Silakan 2:30. Lucu ya. Silakan. Kalau dia Woi, ngapain di mute? Lagi mau closing statement lo Gurunda. giliran kita yang datang ke tempatnya kita diusir. Jawab, harusnya berbangga hati kekristenan itu, gitu loh. Ya, Gurunda Kita silakan. kesini di tempatnya Sudah dia kita diusir. dipersilakan, malah lomba suara. Sudah dipersilakan. Ketakutan kau, Ruth. Bicara. Ketakutan kau. Kugulung kalian Kristen. Nenekmu kiper. Takut kau. Nenek Takut perempuan. 10 kayak kau Zuma, asal tidak lomba-lomba kuat-kuat suara, enggak melawan kau, udah aku bilang. Kemarin kau sudah menangis, mengadu kau sama admin. Nangis Sekarang ini gimana, tegas. Lai, kalau misalnya kita hitung Sudah. track record siapa yang paling banyak kabur dari topik itu kan Lai. Kita kan banyak. Enggak. Makanya jangan dibawa ke Slow sana. lah. Kita closing Video aja. masih ada. Makanya closing aja, jangan bicara yang lain, udah disiapkan. Kita kan tadi Ya itu ngomong lucu kan ke argumen. Gitu loh. Nggak usah merasa dulu, kan nanti bisa ditanggapi seperti biasanya lah bikin video setelah. Biar kan ini closing udah 2:30 juga, nggak 10 menit jadinya. Makan, jangan lagi berbalas. Ya udah makanya. Ayo silakan Gurunda 2:30. Berikan yang indah-indah malam ini. Iya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah ya bagaimana kemudian ketika kita di tempat mereka ya, kita diperlakukan seperti ini ya. Kalau di tempat kita dia puas gitu. Nah, sekarang tema kita membahas tentang apa yang mereka imani sebagai Tuhan, yaitu manusia bernama Yesus yang dia menjadi Tuhan disebabkan karena pendahulu-pendahulu mereka mengambil kitab Yahudi, mencocok-cocokkan kemudian kepada anak manusia bernama Yesus supaya mereka menjadikan Tuhan. Padahal yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah nubuatan tentang datangnya seorang pemimpin yang akan mengajarkan manusia kepada hukum-hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu akan tegak kemudian diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dikatakan di dalam Yesaya 28 nomor 2, Nabi Pamungkas yang dijanjikan adalah utusan yang kuat. Yesus tidak kuat. Yesaya 41 nomor 1 sampai 3, Nabi yang bisa berperang. Yesus tidak bisa berperang. Yesaya 41 nomor 4, di situ dikatakan Allah yang mengutus Nabi tersebut adalah sama dengan Tuhan Israel. Yesus, Paulus yang mengutusnya. Kan lucu. Roma 14 nomor 9. Yesaya 41 nomor 25 sampai nomor 27, Nabi tersebut akan menginjak penguasa seperti menginjak lumpur. Yesus bukan cuma diinjak, dia malah dibunuh. Nabi tersebut akan mempermalukan penyembah patung dan menghancurkannya. Yesaya 42 nomor 17, Yesus justru subur penyembah-penyembah patung itu. Bahkan sekarang ada kota suci menurut mereka, Vatikan, patung di sana ada. Di gereja-gereja di Indonesia juga ada. Aduh. Jangan nyebut Vatikan penyembah patung ya, nggak boleh itu. Karena kalian juga menyembah itu. Aduh. Kau harus tegas kores, kan kita sudah sepakat hal kata-kata seperti itu. Kenapa? Yang gua gini yang kalau gua tadi tuh ngasih aturan apa coba? Kalau ada kata-kata penghujatan, contoh. Nah, itu kan menghujat. Goblok, dan sebagainya. Menghujat, Roma dibilang penyembah patung, nggak boleh. Karena kalian juga sujud menyembah kemana? Sekali.
Harus tegas sekali. Kalian tidak terbiasa tegas. Oke ya, jangan menghujat, kita udah sepakat tadi. Membiarkan orang-orang berdemokrasi berpendapat sesuai dengan tatanan yang ada aja, nggak usah dipotong-potong, nggak usah intervensi. Tapi kan kita sudah sepakat, jangan menghujat. Masa dibilangnya menghujat? Tadi Kores kan sudah sepakat kita sebelum mulai. Jangan menghujat. Aduh, sudah lanjutkan. Kata-kata penghujatan ada apa keluar? Kan dibilang dia penyembah patung Roma Vatikan, Katolik. Aduh, kalau misalnya patungnya diganti sama misalnya apa ya, maaf, misalnya diganti sama guguk atau apa gitu, itu baru penghujatan. Kalau misalnya patung doang mah baper banget. Mereka tidak. Kalau kau dibilang sembah batu gimana, mau nggak? Kan tidak mungkin kita bilang lagi. Udah nggak boleh penghujat, kita sudah sepakat. Jangan biarkan sedikit kecil apapun. Beda, ini kayaknya apa ya, yang sudah. Ini, aduh. Siap ya. Ini jadi kepotong dong ini apa pesan yang disampaikan. Dasar penakut. Wah, cuman mau pakai nama saya. Jadi apa? Kenapa? Tambahin udah, jadi siap, thank you, Brother Amin. Yuk, 1 menit dibikin. Kesepakatan kedua belah pihak, moderator juga merestui. Yuk, Gurunda silakan naik. Oke. Langsung aja digas. Ya. Iya. Jadi Yesaya 42 nomor 17, nabi tersebut akan mempermalukan penyembah patung. Itu data. Sementara di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah mereka yang menuangkan Tuhan ke dalam patung? Siapa rupanya? Masa aku bilang saya menghujat? Yesus itu kan Tuhan kalian. Ada nggak Yesus dituangkan ke dalam patung? Ya ada. Makanya lain kali jangan undang saya kalau kalian udah tahan gitu loh. Dan nomor 11 dari Yesaya 44 itu dia katakan, aku semua akan mempermalukan mereka. Makanya kau malu malam ini. Sementara di dalam Yesaya 42 nomor 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Al-Quran tidak pudar, bos. Dan tidak akan patah terkulai. Rasulullah Muhammad SAW dan aturannya itu tidak patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pula mengharapkan pengajarannya. Sementara Yesus pernah nggak diharapkan di Yerusalem? Jadi apa dia di Yerusalem bagi orang Yahudi? Jadi apa dia rupanya? Hayo. Ini kuburan buat kalian. Jadi orang yang ditunggu itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Nabi, waktu habis. Terima kasih Gurunda untuk kepadatan closing statement dari dialog kita malam ini. Kita langsung lanjut aja ke kenapa? Lae, ngapain? Nggak usah Lae, nggak usah. Sabar, ini waktunya Amin kok. Ya, nanti gue juga 2.30. Brother Amin 2.30 juga. Kasih. Nggak usah 2 menit cukup. 2 menit aja. Ya, Dinda Kores izin kalau dia mau ada sesi waktu Matius 24 itu kita bahas, bisa. Kasih ruang. Ya, kita buktikan bahwa itu adalah Paulus, pendiri agama Kristen, bukan baginda. Silakan. Nah, gue closing statement jangan bawel. Ya, udah habis closing. 2 menit katanya, kata Brother Amin. 2 menit aja nggak apa-apa. 2 menit. 2 menit, udah, oke? Ya, silakan. Ya, saya serahkan semua kepada para penonton. Apakah Suma dapat bisa membuktikan apa yang ada tertulis di dalam kitabnya Al-Quran? Ada nubuatan yang bernama Ahmad, nubuatan yang bernama Taurat dan Injil. Suma tidak bisa membuktikan sama sekali. Dia malah mengambil dari Yesaya, dari Yeremia, Yeremia dan lain-lain. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, Allahmu, Nabimu Muhammad, Jibrilmu, bahkan Al-Quranmu tidak pernah mengenal namanya kitab Yesaya, kitab Yeremia. Dan nubuatan Nabimu yang bernama Muhammad tidak pernah dituliskan di kitabnya Mazmur. Jadi Anda nol malam ini. Dan Anda bilang, Nabi seperti Musa, saya bantah. Tapi nanti Bro Rudi bisa tampilkan Imamat 26. Karena Musa di dalam Taurat menuliskan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan
Allahmu. Anda pikirkan sendiri, saya tidak mau menafsirkan sembarangan, pikirkan sendiri. Jangan kamu membuat berhala batu berukir, jangan kamu tempatkan di negerimu, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Musa menuliskan di dalam Taurat. Jadi saya membantah semuanya, tidak ada ayat satupun nubuatan Nabi Musa, Taurat dan Injil. Thank you buat semuanya. Thank you Kores, thank you Suma, thank you Rudi sang debater, dan thank you buat yang menonton. Iya, Oke, dengan jangan berakhirnya membuat batu berukir manusia. Oke, lanjut. Si Rudi mana Rudi? sip. Ya, dengan berakhirnya closing statement dari dari Brother Amin, maka berakhir sudah sesi dialog kita kali ini mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Kita kembalikan kepada semuanya kepada penonton bagaimana jawaban, apakah memuaskan tidak dari semua narasumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masing-masing narasumber. Semoga ini menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita semua yang menyaksikan. Oke, thank you. Sebentar, tadi Brunda ada nitip. Ya, Brother Amin, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dalam. Oke, Pak Amin, terima kasih. Mohon maaf kalau keadaan di sini tidak membuat Anda nyaman, ya maklumi sajalah. Oke. Ya. Kalau mau nyaman itu ke Zoom Islam, Pak. Kita dialog di sana bebas. Tidak ada mute, tidak ada dikik. Kalau di sini tahu aja lah si Rudi itu kan takut jemaatnya lari, Pak. Takut jemaatnya lari. Kasihan rumah terong, nggak ada yang bayar listrik kalau masjidmu kan terbengkalai itu dari ya udah. Oke lah, thank you waktunya ya. Thank you, terima kasih Kores, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, selamat malam. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat malam. Oke, saudara-saudara, ya kita tutup dulu di sini. Ya itulah kita lihat sahabat-sahabat sekalian bagaimana si Rudi ketakutan sekali tadi ya. Dia takut, kemudian jemaahnya itu goncang. Akhirnya saya di-kick. Jadi si Rudi ketakutan sangat luar biasa, sahabat-sahabat sekalian ya. Ketakutan sekali dia disebabkan karena berbicara mengenai nubuatan berarti membongkar habis bahwa nubuatan yang ada itu bukan untuk Yesus. Ketika nubuatan itu didudukkan sebagai seorang nabi yang gagah perkasa, yang kemudian mengajarkan Allah atau di dalam pemahaman orang-orang Yahudi Hasem atau Eloh atau Elaha yang perkasa, Elah yang kekal, itu hanya jatuhnya kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini memang kaget kemarin ya teman-teman. Kita masih ingat bagaimana kemudian ketika saya membahas tentang Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Ketika Allah kemudian mengangkat perjanjian agung dan di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas oleh para nabi bersama dengan Allah di praeksistensi para nabi di alam roh. Nah kemudian ketika kita melihat bahwa apa yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim akan datangnya sosok Rasul yang mengajarkan ajaran yang tidak akan pudar, di mana pengajarnya ini kemudian tidak akan terkulai, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan lemah sebelum hukum-hukum Allah itu ditegakkan semuanya kepada bangsa-bangsa. Maka ini hanya bisa dicocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemahaman keliru mereka seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal yang mereka sebut Allah di dalam kitabnya Yahudi itu adalah nabi. Dia adalah nabi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Nah, apakah data itu benar? Ada benarnya. Apa buktinya? Coba kita lihat dalam Al-Quran surat Taha ayat 14. Siapa yang berkata demikian? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam berkata demikian? Karena atas perintah Allah. Apa pernyataannya? Innani anallah
La ilaha illa ana. Nah sekarang kalau saya sebagai apologet muslim membaca Al-Quran surat Taha ayat 14, apakah kemudian arti daripada ucapan saya itu aku ini adalah Allah? Iya kan? Benar kan? Berarti itu tidak ada masalah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang perkasa, adalah Tuhan yang perkasa. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yasrikun. Itu sangat jelas sahabat. Jadi apa yang keliru dengan pernyataan saya? Saya tidak mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah yang perkasa. Bukan begitu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya mengatakan kalau yang mereka katakan Allah yang perkasa, Raja Damai, Allah yang kekal, itu jatuhnya kepada anak manusia bernama Yesus, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena cakupannya adalah cakupan Nabi, bukan cakupannya kepada cakupan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, nah inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada sahabat. Nah, malam ini bahwa kita membuktikan mereka adalah raja framing, raja memelintir. Dialah sang akrobat yang kemudian selalu mengundang saya ke tempatnya supaya dia men-setting segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Dia mau dia mau memperlakukan saya sebagai anak sekolah minggu. Tidak bisa. Saya lebih paham. Ketika tadi ada yang mengatakan Matius 24 nomor 24 sampai nomor 26, jangan salah, itu makanan saya. Ketika kemudian ada mengatakan apalagi itu Yeremia, jangan salah, siapa yang mengukir batu membentuknya menjadi manusia? Jangan salah, itu makanan saya, bro. Jadi sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, tolong ya, video ini, konten ini disimpan, diperuntukkan kepada anak keturunan antum semuanya, di-share sebanyak-banyaknya, di-like sebanyak-banyaknya. Ya teman-teman, ketika saya berdialog kemudian, ya mohon agar di like konten kita supaya posisi channel ini kuat gitu. Supaya posisi channel kita ini tidak diragukan oleh pihak YouTube bahwa channel Zulkifli Ma'bas itu digemari oleh banyak pemirsa, disukai oleh banyak orang, sehingga kalau ada sesuatu yang melapor ke pihak YouTube bahwa channel kita agar ditutup, karena pasti siang hari mereka melakukan laporan-laporan terhadap pihak YouTube supaya channel kita ini ditutup. Dengan Anda like channel ini, maka channel kita semakin kuat. Dengan kuatnya channel ini, begitu Suma sudah tidak ada di atas muka bumi, anak keturunan kita masih bisa menyaksikan bahwa Bang Suma pernah menoreh sejarah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Rasulullah Muhammad SAW dan juga Allah dan juga Al-Quranul Karim pernah diteguhkan dengan satu oknum bernama Zuma, dan ini kontennya, itu bisa dinikmati oleh anak keturunan kita. Jangan sampai konten ini ya hancur kemudian, hilang kemudian, sia-sia semua edukasi yang kita buat dari sejak semula. Malam ini kita buktikan kawan, sahabat-sahabatku, kita buktikan malam ini kita nggak pernah takut sama siapapun. Kita diundang kita sudah tahu bahwa kita bakal dicurangin, tapi untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan saya yang membuat mereka kepanasan sampai ke dunia langit, sampai ke langit ketujuh, mereka heboh dengan pernyataan saya kemarin. Mereka siang malam membahas tentang itu. Lalu kemudian ada yang dengan semangatnya berapi-api ingin berdialog dengan saya dengan materi itu, ternyata kemampuannya sama sekali nggak ada. Kemampuannya hanya bisa bertanya dan kita sudah jelaskan kepada dia, tapi ternyata dia mintanya Al-Quran yang harus mengatakan seperti itu. Nggak bisa, karena dasar pijakan kita untuk pijakan saya pribadi menjelaskan pada hari kelahiran Rasulullah kemarin itu adalah mereka yang menuhankan anak manusia bernama Yesus disebabkan karena mereka mengambil data-data dari kitab orang-orang terdahulu. Maka saya katakan
Jangan kau tuhankan Yesus, tidak pantas kau tuhankan. Karena yang pantas didudukkan sebagai apa yang dinubuatkan itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ayo mari bersyahadat. Dudukkan Allah yang perkasa itu adalah dia yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau ganti Allah yang perkasa itu menjadi manusia bernama Yesus yang sama sekali nggak tahu apa perkasanya. Ditanya di mana dia menjadi raja, berapa tahun dia jadi raja, apa nama kerajaannya, di mana letak geografis kerajaannya. Oh, saya tidak mau menjawab. Yang saya ingin bahas hari ini adalah ini dan itu. Ya, inilah teman-teman sekalian, adalah suatu kemuliaan diberikan oleh Allah kepada kita semua, karena Islam yang membawa kita kepada damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa kemudian dikalahkan oleh siapapun, kecuali maut yang bisa mengalahkan kita untuk berhenti untuk menyampaikan Islam. Sekali lagi sahabat-sahabatku dimanapun sahabat berada, melalui channel ini ya, konten kita ini juga saya ingin mengatakan bahwasanya alhamdulillah masjid kita yang sering dihujat oleh siapa? Oleh si Wak Labu ya, si tukang akrobat ini, itu sudah dalam proses 70% sampai 75% ya. Insya Allah kalau bukan pekan ini, pekan depan meja jendela dan pintunya itu insya Allah sudah datang ya, karena kita sudah pesan. Iya, iya. Jadi siapa teman kita ada yang berkata, tapi sikap oten-oten di room mereka ke Gurunda membuat kami sakit hati. Ya, saran saya jangan dinonton. Kalau Anda nonton di channel mereka, ya mereka akan semakin menghujat Islam. Mereka akan semakin mempertontonkan hujatan mereka. Ya, dan Anda semua akan sakit hati. Nggak usah ditonton. Lari aja ke channel-channel Muslim gitu. Ngapain juga nonton di sana ya kan? Jadi tinggalkan channel-channel mereka, masuk ke channel kita kemudian untuk kita belajar lebih banyak lagi gitu. Iya. Jadi kalau mereka membahas kita itu dia hanya mencari followers aja, memancing antum semua untuk masuk ke sana. Nah, kalian yang rugi, dia yang untung gitu. Ruginya di mana? Materi, kemudian waktu, kemudian hati kalian terlukai dengan itu. Mending cari channel-channel Muslim yang memberikan pengacara yang lebih baik. Kenapa? Kita di negara ini khususnya kita lebih banyak dari mereka, tapi biasa konten mereka lebih banyak yang nonton daripada konten Islam. Apa yang menyebabkan itu? Karena ya bisa jadi karena umat Islam itu malah lebih suka nonton di tempat mereka daripada konten Islam itu sendiri. Iya, mereka menghujat, ya antum malah ke sana. Janganlah, mending ke Bang Zuma. Kalau tidak ada Bang Zuma live, buka konten-konten kita yang beberapa tahun yang lalu. Di situ banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Banyak materi-materi yang bisa saudara-saudara catat untuk kalian saudara jadikan sebagai sahabat saya, untuk jadikan sebagai bahan kemudian untuk membantah setiap misionaris yang datang kepada sahabat semua. Sekali lagi saya katakan, yuk like setiap saya dialog ya, di like channel kita ini supaya semakin kuat, supaya tidak gampang kemudian di take down sama pihak YouTube disebabkan karena banyaknya laporan yang mengatasnamakan pencemaran dan seterusnya. Sementara lebih banyak dari mereka itu yang menghujat dan menistakan agama kita. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terakhir saya ngajak kepada sahabat rekan-rekan saya yang punya harta berlebih, ya silakan berinfak dan bersedekah kepada masjid kita, karena sedikit lagi mau selesai. Kita buktikan kepada Wak Labu bahwa kita netizen, masjid netizen ini itu bisa selesai dengan partisipasi 100% dari netizen. Karena sekali lagi saya tidak berharap kepada keluarga untuk ikut berpartisipasi khusus kepada masjid ini. Itu saya khususkan kepada netizen saya, di mana masjid itu nantinya untuk umat dan pahalanya itu akan terus mengalir kepada netizen-netizen saya. Karena hanya dengan seperti itu kemudian saya bisa membalas jasa-jasa netizen saya. Saya ditanya oleh seorang guru besar, kamu kenapa nggak mau
uh, terima sumbangan saya untuk masjid kamu. Saya katakan, Ustadz kan paman saya, Ustadz adalah keluarga dekat dari ibu saya, sementara masjid ini saya khususkan untuk netizen saya yang saya tidak kenal secara langsung mereka, tapi mereka sudah bagian dari keluarga karena tiap malam, tiap saat mereka bersama dengan saya. Akhirnya Ustadz itu mengatakan, loh, Anda menolak, berarti dari saya tidak menolak, tapi kalau Anda ingin berinfak dan sedekah, banyak masjid di sekeliling kita yang mana pahalanya sama aja gitu. Saya menginginkan masjid saya ini adalah wadah untuk netizen saya, karena saya tidak bisa membalas kebaikan mereka. Cukuplah mereka menanamkan modal di masjid, kemudian pahalanya itu kelak akan mengalir kepada mereka. Adapun kemudian hal-hal yang menjadikan keluarga saya itu tidak berimpak sedekah di situ, ya nggak masalah, kan masih banyak tempat yang lain. Ini khusus untuk mereka yang ikut di dalam dakwah kita, dakwah apologet, untuk mengajarkan kemudian umat Islam terbentengi dari gerakan-gerakan misionaris. Saya kira begitu sahabat. Jadi saya mengajak antum semua untuk yuk mari berpartisipasi di dalam pembangunan masjid ini. Hanya dengan cara itulah saya bisa membalas jasa kalian, yaitu saya membalas dengan amal jariah kalian semua, sahabat-sahabatku, akan mengalir selama-lamanya. Dan itu akan kita buktikan nanti di yaumil hisab, di hari dimana tidak ada lagi pertolongan selain daripada amal jariah kita. Kita akan membuktikan. Pada saat itulah kemudian antum semua akan mencari saya, dan kita akan bertemu dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu para sahabat, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.